Waalaikumsalam. Oke, baik. Sepertinya kita mulai saja ya caranya karena sudah banyak juga. Kemudian ini sudah menunjukkan pukul 8 sesuai jadwal. Alhamdulillah nama dua nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa bertemu secara virtual di ruang Zoom ini. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tampaknya mungkin kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah Islam karena beliaulah yang menghantarkan kita untuk mengenal Islam secara lebih dalam. Tema kali ini adalah tema tentang pendidikan. Nah, ini tentu siapapun dan orang manapun pasti merasa dan pasti mengalami dan juga pasti relate dengan isu ini. Kenapa? Karena pendidikan itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Kita mengalami pendidikan, bahkan kita merupakan subjek ataupun objek dari kata pendidikan itu sendiri. Pendidikan keluarga, pendidikan apapun, semuanya pasti akan menyentuh dan akan membahas tentang pendidikan. Nah, tapi ada yang berbeda. Kenapa? Karena ternyata pendidikan itu tidak berjalan begitu saja. Ada hal yang tidak sesuai dengan cara pandang kita, ada hal yang problem di sana, sehingga entah itu prakteknya atau konsepnya dalam pendidikan itu yang bermasalah. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas secara lebih lanjut, sebenarnya apa sih masalah-masalah, isu-isu, dan juga hal-hal yang terjadi, tantangan-tantangan yang terjadi dalam pendidikan, terkhusus pendidikan Islam di era revolusi industri 5.0. Tanpa berlama-lama, tanpa berpanjang kata, kita mulai acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kepada pemateri untuk membahas lebih lanjut tentang materi ini.
Tes tes, suara saya kedengaran sekarang? Iya, baru kedengaran sekarang. Kirain Tadi di pakai sini. headset, saya kira sudah ini ya, sudah Oke, dengar. Belum. silakan sih. Oke oke. Kalau saya ini ya, saya lanjutin ya. Eh, ya di situ ada dua kata ya, ada adab dan juga tantangan pendidikan. Jadi adab di situ adalah eh, apa namanya, semacam tawaran gitu ya, atau solusi gitu. Kemudian di sini ada tantangan pendidikan. Tantangan pendidikan di era revolusi 1.0, sorry 5.0. Nah, umumnya kan yang sering disebut 4.0. Nah, kita menyongsong sebetulnya suatu era ya di masa depan, tentu nggak sekarang. Bagaimana pendidikan Islam? Jadi kita bicara pada menyongsong suatu era. Oke, saya mulai dari quote dari Alatas dalam bukunya The Concept of Education in Islam. Itu jadi bahwa the aim of education in Islam is to produce a good man. Jadi tujuan pendidikan dalam Islam itu adalah menciptakan atau membentuk manusia yang baik. Manusia yang baik itu yang manusia yang kayak apa? Ya, manusia yang beradab. Makanya tadi ada kata-kata adab. Nah, ini seperti apa nanti? Nah, itu saya akan elaborasi setelah ini. Nah, ini tujuan pendidikan di barat atau pendidikan modern secara umum gitu ya. Atau hampir di seluruh dunia, pendidikan yang kita anut itu ya pendidikan modern atau pendidikan ala barat karena memang kiblatnya di sana. Jadi dalam pendidikan modern, the aim of education is to produce a good citizen. Jadi tujuan dari pendidikan itu adalah menciptakan warga negara yang baik. Nah, ini beda. Warga negara ini beda dengan manusia karena warga negara itu atribut, ya kan? Atribut yang dimiliki oleh manusia. Jadi warga negara itu kan sama kayak apa ya? Sama kayak kita sebagai ayah. Misalnya saya laki-laki. Saya manusia, jenis kelaminnya laki-laki. Kan saya jadi ayah, jadi kakak, jadi adik, jadi guru. Nah, warga negara itu kan cuma atribut, cuma aksesoris. Nah, artinya kita bisa jadi seorang kakak yang baik, cuman masalahnya apakah kita akan menjadi manusia yang baik? Ya belum tentu. Nah, gitu problemnya. Nah, makanya muncul masalah warga negara yang baik itu seperti apa? Misalnya taat lalu lintas. Jadi kalau kita mau pergi kemana-mana pakai helm, STNK kita apa namanya secara pajak hidup, ya karena taat pajak. Kemudian ada ya lengkap lah ya, ada lampunya hidup kalau zaman sekarang. Terus ada apa namanya spionnya ada di situ. Ya lengkap lah motor pada umumnya. Taat pajak, menghormati orang lain, keyakinannya, kepentingannya, tidak merugikan orang lain, harta martabatnya, taat hukum positif. Maksud taat hukum positif ya taat hukum negara. Tapi pada saat yang sama dia itu penganut LGBT atau pro terhadap LGBT. Dia taat taat pajak, dia adalah misalnya kalau di kantor dia adalah bos yang baik gitu ya. Tapi ketika dia pulang di rumah dia narkoba. Narkobanya nggak dijual, juga nggak disebarkan. Untuk dirinya sendiri juga, ya. Jadi apa namanya? Itu warga negara yang baik. Jadi dia hanya hanya pada hanya apa namanya? Hanya muncul pada wilayah publik, ya. Bukan pada wilayah private. Ya, pada wilayah yang publik ya dia baik begitu. Nah, tapi di wilayah apa namanya private-nya dia bisa melakukan apa aja. Ini masalah sebetulnya. Pada dalam konteks Islam ini masalah. Karena warga negara yang baik itu belum tentu manusia yang baik. Dia bisa terlihat di ruang publik ya di mata umum itu dia baik. Tapi apakah dia baik ketika dia sendirian, ketika dia bersama keluarganya ya kita nggak tahu. Nah, itu berarti tidak compatible. Dalam Islam manusia yang baik itu ya dia baik dimanapun tempatnya. Tentu dia baik kepada Tuhan gitu ya. Oke, ini ada yang nanyain narasumbernya nggak kelihatan ya, soalnya sinyal di rumah saya ini hidup. Tadi saya coba
meng-on-kan video itu langsung ini error ya keluar, maka saya tidak menghidupkan kamera. Nah, tantangan pendidikan Islam, nah ini ada banyak, ada krisis akhlak sekarang ya, ada krisis kepemimpinan, ada krisis keteladanan, ada krisis kepakaran, krisis akhlak di mana-mana. Misalnya kemarin di Ponorogo nih, Ponorogo adalah kota atau kecamatan kabupaten di mana pondok banyak sekali, termasuk Gontor di situ, tidak juga di situ. Itu ada di bulan pertama 2023 ini, itu ada 7 kasus ya, anak SMP dan SMA itu hamil di luar nikah. Mereka mengajukan dispensasi ya kepada di pengadilan agama. Ya, ini akhlak ya. Atau kalau di Jogja itu ada klitih ya. Ya, ada klitih di situ ya. Itu dilakukan oleh anak SMA umumnya gitu ya. Dan banyaklah ya problem-problem, banyak akhlak problem. Atau kalau dalam konteks nasional ya kemarin baru viral ya anak pejabat macam-macam lah, ini ada problem akhlak gitu ya. Dan mereka itu muslim juga masalahnya. Ini krisis kepemimpinan ya, di mana para pembesar itu dia abuse power ya, memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan sesuatu yang sifatnya untuk kepentingan dia, kepentingan pribadinya, kepentingan dirinya dan keluarganya, kepentingan orang banyak. Nah itu kan di berita sempat ada berita ya, jadi direktur pajak itu tunjangannya bisa 2 kali lipat, 22 kali lipat gaji dokter, bayangin. Makanya ada meme ya. Jadi kalau pajak itu orang miskin untuk orang kaya, jadi makanya orang pada malas mau bayar pajak karena ternyata kita hanya untuk mereka-mereka. Terus orang tuh mempertanyakan urgensi mereka dapat tunjangan segede itu buat apa sih? Gitu ya. Ini krisis kepemimpinan ya. Yang ketiga krisis keteladanan. Di dalam pendidikan tuh yang paling penting itu guru sebetulnya. Kita itu problemnya adalah di dalam pendidikan yang kita pikirin itu bangunan. Gitu ya. Jadi pendidikan itu tidak sama dengan sekolah. Gitu ya. Sekolah itu ada bangunannya, enggak. Pendidikan itu yang penting guru. Sekolahnya ada apa enggak itu enggak terlalu penting. Saya punya pengalaman saya sendiri. Dulu saya SD sama SMP saya itu cuma gubuk reot. Biasa aja. Kalau hujan ya bocor, ya kalau lagi musim kemarau debunya kemana-mana karena nggak di lantai, tanah gitu ya. Jadi setiap hari itu harus disiram air dulu kalau ingin kalau ingin kita belajarnya itu nyaman gitu ya. Ya tapi alhamdulillah saya bisa sampai pada posisi yang sekarang. Itu kalau tidak diajari oleh guru-guru saya zaman SD SMP, saya nggak bisa sampai hari ini. Tapi saya bisa sampai sekarang keikhlasan guru saya itu swasta ya, bayar, maksudnya kan tidak dibayar pemerintah, mereka makan itu dengan gaji mereka sendiri kata gitu. Ibaratnya kita tuh dulu, saya dulu nggak salah per bulan itu bayarnya 15.000, itu nggak akan cukup lah aslinya, karena itu hanya untuk kita juga gitu. Kalau di tempat saya itu umumnya orang guru-guru tuh bekerja sebagai petani karet sama sawit, jadi dia makan dari mana? Bukan dari gaji mereka jadi dari guru, tapi karena dia punya karet sama sawit, misalnya gitu ya. Nah itu namanya keteladanan. Makanya kepala sekolah saya di SMP itu ngeri kali yang saya kira tidak mungkin akan diucapkan oleh kepala sekolah di SMP atau SMA negeri atau swasta di kota. Jadi ketika kayak orientasi begitu, kira dikumpulin tuh kelas 1, ya nggak cuma kelas 1 ya, kelas 1 sampai 3. Itu bilang begini, kamu kalau mau sekolah di sini ikut aturan di sini. Aturannya dibacain gini. Kalau kalian tidak mau dan nggak cocok dengan aturan ini, kalian boleh keluar. Karena masuknya kalian di sini itu tidak membuat saya kaya. Dan ketika kalian keluar semua dari sekolah ini, saya tidak miskin. Wah, itu mengerikan sekali, menarik. Itu sebenarnya prinsipnya Gontor. Misalnya kalau di Gontor kan pernah mengusir semua santrinya pada tahun berapa gitu ya, ketika ada kerusuhan gitu ya. Ya kalau di Gontor ada istilahnya Persmar. Itu
Usir semuanya. Bayangin, ketika itu kalau nggak salah, kalau sama santri itu, santrinya udah 1.000 lebih. Itu diusir semuanya, pulang. Itu kan kalau dalam nalar kapital hari ini, kan rugi dong. Udah murid-murid segede sebanyak itu kok diusir. Nah, tapi karena Trimurti Gontor itu tidak mencari itu. Begitupun juga kepala sekolah saya, zaman saya SD sama SMP. Nggak nyari itu. Maka di orientasi pertama itu yang dikatakan adalah, kalian masuk di sini, kalian tidak membuat saya kaya. Dan kalau kalian keluar semua dari sekolah ini, saya tidak miskin. Nah itu, jadi murid itu betul-betul tunduk. Karena miskin, sini itu bukan karena kaya kan. Nah sekarang berani nggak kepala sekolah di swasta deh, yang Islam pula, ya gitu ya, berani mengatakan begitu tas awal, saya kira enggak kayaknya. Itu keras sekali. Jadi itu mendidik kami bahwa guru itu posisinya sangat penting. Dan kita nggak boleh semena-mena. Apalagi gara-gara kan gue bayar lu, nggak ada kayak gitu. Prinsip kayak itu tidak berlaku di sekolah saya dulu, ya. Karena memang nggak cukup ya biaya kita itu untuk gaji. Yang keempat, kepakaran. Kepakaran ini terkait dengan ahli ya, bagaimana kita itu, nah hoax ya, hoax itu ya, nah, orang pilih ngomong. Nah, ini krisis juga. Itu dari mana? Dari pendidikan kan. Dan banyak lagi lah gitu ya. Tapi dari semua itu, apa sih sebabnya? Saya kira persoalannya banyak, tapi menurut saya dua hal ini penting. Yang pertama adalah persoalan internal, yang kedua adalah persoalan eksternal. Persoalan internal adalah rusaknya ilmu dan hilangnya adab. Ya, corruption of knowledge sama the loss of adab. Ini saya mengambil dari formulasinya Profesor Alatas. Di mana rusaknya ilmu dan hilangnya adab ini akan memunculkan pemimpin palsu di segala bidang. Ya, nggak cuma tidak hanya pemimpin ini, tidak hanya dalam artian presiden ya, tetapi pemimpin apapun. Pemimpin partai, pemimpin sekolah, pemimpin universitas, pemimpin perusahaan, pemimpin keagamaan, semuanya. Maksudnya palsu itu apa? Dia tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dia tidak bisa memberikan kebenaran pada tempatnya. Dia tidak bisa tahu realitas seperti apa, dia nggak ngerti. Ya misalnya dia jadi pemimpin perusahaan, dia nggak ngerti nih arah laju perusahaan ini buat apa. Dia jadi kepala sekolah, dia jadi rektor nih, tapi nggak jelas nih. Mau di universitas itu namanya pemimpin palsu. Dan seterusnya lah. Pemimpin ekonomi, perekonomian Indonesia tuh mau dibawa kemana? Dia nggak tahu. Ya. Persoalan eksternal apa itu? Manajerialisme, ya, manajerialisme dan neoliberalisme. Ya, administrasi di kita itu ruwet ya, dari mulai tingkat dasar menengah sampai universitas. Ya. Ya kami kan yang mentor-mentor ini kan ya meskipun secara resmi di Dikti belum terdaftar gitu ya. Ya kita tuh dosen gitu ya. Dosen itu ribet. Itu ada BK, ada apa itu ya? Ada sister, ada macam-macam gitu. Jadi kita tuh diribetkan dengan hal seperti itu. Begitupun di sekolah, nah istri saya juga ngajar di SMA. Itu juga ribet itu. Ada PPH, ada apalah, nggak jelas lah. Jadi kita itu guru itu disibukkan dengan persoalan-persoalan yang administratif. Kita tidak difokuskan untuk ngajar, untuk mendidik, untuk mencari formulasi paling tepat bagaimana nih anak paham materi. Kita nggak sempat lagi karena kita dibebani sebuah administrasi yang terlalu ribet. Gitu ya. Nah itu persoalannya. Nah, kenapa begitu? Karena begini. Harusnya jadi ini yang sebelah ini ada society university knowledge. Jadi sebenarnya gini ya, masyarakat itu diatur oleh universitas. Jadi universitas itu semacam parameter menjadi rujukan karena para expert di sana, expert di segala bidang, gitu ya. Di mana universitas itu harusnya basisnya adalah ilmu yang benar tentu. Nah sekarang itu dibalik. Jadi bukan universitas menjadi acuan, menjadi parameter, tapi dibalik. Market gitu ya, itu menjadi basis atau menjadi tujuan. Pasar itu menjadi tujuan. Di mana society itu mengikuti pasar itu. Nah, universitas mengikuti society.
Dan knowledge juga sama. Akhirnya apa? Market ini menjadi apa ya, acuan di dalam policy. Misalnya kebijakan-kebijakan Kemendikbud nih, Pak Nadiem ini kan link and match misalnya. Itu sangat dalam konteks perusahaan. Oke, ini ilmu loh. Ini knowledge. Knowledge itu nggak cuma masalah lulusan universitas dapat kerja apa enggak. Maka saya sarankan nih kalau bagi teman-teman yang ada di sini, coba cari ya di Google itu atau di Instagram itu namanya Bagus Mulyadi. Bagus Mulyadi, Mas Bagus ini sekarang posisinya lagi di Nottingham ya. Beliau asisten profesor di sana, dulu alumni ITB, kemudian kuliah di Taiwan kalau nggak salah, terus sekarang jadi profesor di sana, asisten profesor. Nah, terakhir diwawancarai Pak Gita Wirjawan ya sama apa di podcast Endgame itu. Silakan dengerin tuh, menarik sebetulnya. Jadi universitas itu kan apa namanya, inti dari pendidikan itu adalah tadi tuh yang kalau kita apa namanya bicara di level yang sekuler aja lah, yang nggak usah yang Islam, itu adalah membentuk pola pikir. Jadi universitas itu mengajari manusia-manusia, siswa dan mahasiswanya itu untuk berpikir yang benar. Kalau dia bisa berpikir yang benar, dia akan bisa memecahkan masalah di dalam kehidupannya. Nah, cara dia menyelesaikan masalah ya terserah, bisa jadi dia jadi pekerja, jadi PNS, jadi pegawai di perusahaan, atau dia menciptakan lapangan pekerjaan. Itu kan soal furu ya, soal nggak penting itu dia mau jadi apa. Yang penting itu adalah kamu tahu bagaimana cara berpikir yang benar. Karena kamu manusia, kamu bukan gedebok pisang, kamu bukan pohon sawo kan. Kita ini manusia ya. Penting dari manusia adalah bagaimana kamu berpikir secara benar, framework. Nah, dimanapun dia ditempatkan nanti, kalau dia sudah diajari cara berpikir yang benar, cara melihat sesuatu dengan benar, itu dia akan menjadi manusia-manusia yang top. Kalau dia jadi PNS, dia akan jadi PNS yang kreatif. Ya, jadi PNS yang baik, jadi PNS yang futuristik. Ya. Cara pandangnya tuh ke depan. Kan akan ada reformasi birokrasi, kan gitu ya. Ini kan reformasi birokrasi cuma jargon aja dari sampai sekarang. Buat apa kita punya EKTP kalau tetap aja difotokopi? Ini kan nggak jelas buat apa sih sebetulnya. Kita kan mikir, KTP elektronik, kita udah mikirnya udah kayak film-film Hollywood gitu ya. Tetap aja. Kalau kemana-mana, tolong fotokopi KTP-nya Pak. Ya nggak ngaruh lah itu. Digitalisasi birokrasi nggak jadi di situ. Atau kalau dia di sebuah perusahaan, dia akan memajukan perusahaan itu. Kalau dia sebagai seorang wirausahawan, dia seorang CEO, dia akan membantu perusahaannya itu makin maju. It's all about thinking gitu ya. Universitas itu. Tapi sekarang kan direduksi. Universitas itu adalah bagaimana dia menciptakan tenaga kerja. Yang tenaga kerja itu enggak yang apa ya, nurut-nurut aja, yang penting gimana saya kerja gitu aja. Ini menurut saya problematik. Gitu ya. Nah, kenapa saya nembaknya ke universitas pendidikan itu? Karena menurut Profesor Atas gitu ya. Persoalan utama di dalam pendidikan itu di universitas. Karena apa? Kalau syarahnya Prof Zain itu gini, who teach the teacher? Siapa yang menjadi gurunya guru? Ya, the university. Ya. Apa namanya? Suaranya putus-putus. Ya, ini mohon maaf, ini di tempat saya hujan ya, hujannya agak lumayan deras dan sinyalnya suka agak kacau ya. Jadi mohon maaf ya, semoga bisa ditangkap ya intinya meskipun putus-putus. Nah, jadi siapa yang menjadi gurunya para guru di SMP dan SMA itu? Ya. Itu adalah di universitas. Makanya kalau universitas itu salah, bawah-bawahnya itu salah. Makanya kalau kita ingin menyelesaikan persoalan pendidikan di negeri ini atau dimanapun, simpel, selesaikan di universitas. Karena hampir semua guru SD, SMP, SMA itu lulusan universitas. Bayangin kalau di universitas dia kacau diajarinya. Dia menggunakan teori yang salah, metodologi yang salah. Dia pasti salah ngajar. Salah memberikan input, memberikan sesuatu kepada murid-muridnya karena udah salah. Siapa yang membuat kurikulum? Universitas. Nggak ada guru SD buat kurikulum. Guru SD itu cuma melaksanakan aja. Nah, itu masalah tuh. Jadi kunci untuk menyelesaikan persoalan pendidikan, dan pendidikan itu menjadi basis ya. Persoalan ekonomi, politik, sosial, budaya itu akarnya ada pendidikan. Gitu ya.
Kalau sistem pendidikan kita bermasalah, dan itu sebenarnya kuncinya ada di universitas, itu bermasalah, maka kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Makanya pendidikan ini is very important. Makanya Profesor Alantas itu ketika konferensi pertama, itu yang dibahas tentang pendidikan. Dan beliau menawarkan konsep universitas Islam. Yang benar tuh kayak mana? Nanti kita akan coba bicarakan. Nah, tentu nanti di PKU kita akan mendiskusikan ini secara lebih dalam ya. Ada buku-buku primer yang harus kita baca, kita akan elaborasi konsep-konsep kuncinya dan seterusnya. Nah, ini saya akan ngasih gambaran umum aja. Nah, kenapa persoalan rusaknya ilmu dan hilangnya daud ini penting? Jadi ini saya kutip ya, saya paraphrase dari Alantas. Hanya di zaman modern ini kita bingung membedakan antara ilmu, informasi, dan dugaan. Ya, ilmu, informasi, maklumat, dan juga zon. Dugaan, teori itu zon, karena itu ya anggapan orang, meskipun teori itu ketika dia diuji makin oke, tapi nilai kebenarannya selalu probability, kemungkinan. Ya nggak pernah pasti itu teori itu. Karena pasti ada human error, ada margin errornya, dan seterusnya. Jadi nilainya itu nggak pernah 100%. Makanya itu kan dugaan aja. Nah, kita nggak bisa tuh bedain itu. Nah, ilmu itu pasti satu ikat atau setali tiga uang dengan kebenaran. Ilm ya, ilm itu sama dengan kebenaran. Ilm itu pasti sama dengan hak. Karena tidak bisa orang itu disebut dengan ilmuwan atau orang yang berilmu kalau dia tidak tahu kebenaran. Orang berilmu tuh pasti tahu yang benar. Dan yang benar itu adalah yang pasti, bukan yang berubah loh ya. Maka ilmu yang benar harus lebih memberikan kejelasan dan kepastian, yakin. Maka antara ilmu, kebenaran, dan keyakinan itu setali tiga uang. Ilmu itu pasti memberitahu kita tentang sesuatu yang benar, dan itu membuat kita yakin. Simpelnya gini, kita tadi pagi kan makan nasi misalnya, ya nggak puasa ya. Kemarin tuh Senin, kemarin ya. Kita makan nasi itu kan yakin ya kalau nasi itu nggak berbahaya bagi kita. Dari mana kita tahu? Karena kita punya, ya kan? Kita punya ilmu di situ. Dan adalah benar bahwa nasi ini tidak beracun. Jadi antara ilmu, kebenaran, dan keyakinan itu ikat, satu pasang. Maka kalau ada yang disebut dengan ilmu tapi tidak memberikan kejelasan dan kepastian, itu bukan ilmu namanya, itu namanya dugaan. Itu zon. Makanya Profesor Alantas menyebut teori di dalam sains itu disebut zone. Karena memang dia teori itu tidak pernah memberikan kepastian atau al-yakin. Dia tidak sampai pada derajat yakin, paling dugaan aja. Dalam filsafat sains disebutkan semua sains itu bicara probability. Ya, bukan kebenaran mutlak itu. Ya tidak masalah sebetulnya, tapi kalau itu dijadikan acuan menjadi masalah. Ya, tentang peran seseorang dalam kehidupannya nih, kita nih mau ngapain? Nah, itu kita agak kacau di situ. Nah, ini terjadi sebab apa? Kerusakan ilmu, corruption of knowledge. Kerusakan ilmu terjadi dalam pikiran ketika ide-ide kunci seperti Tuhan, wahyu, agama, manusia, kebahagiaan, keadilan yang memproyeksikan pandangan dan pemahaman tertentu terhadap eksistensi. Nah, ini istilahnya worldview, diubah atau dibatasi maknanya sehingga menjadikannya rancu. Ya. Jadi apa ukuran kerusaknya ilmu? Jadi ketika saya bilang tadi ya, antara ilmu, keyakinan, dan kebenaran itu setali tiga uang. Karena apa? Ilmu itu memang harus sampai pada pertanyaan-pertanyaan mendasar. Dia harus bicara tentang konsep-konsep kunci. Tadi tuh dalam worldview ada konsep Tuhan, konsep manusia, konsep kebahagiaan, konsep keadilan, konsep agama. Ini adalah ilmu dan kebenaran dan keyakinan. Artinya apa? Konsep-konsep ini dalam konteks Islam ya, dia nggak berubah sejak Rasul sampai sekarang. Hal-hal yang usul loh ya. Tuhan itu dalam Islam ya pasti pencipta. Bahwa nanti ada perdebatan ya masalah sifatnya seperti apa, nah itu perdebatan. Itu mah furu ya. Tapi itu. Jadi ketika ide-ide kunci di dalam pikiran kita itu sudah ubah maknanya. Jadi Tuhan itu seperti apa, wahyu, agama, kebahagiaan itu seperti apa, diubah, dia jadi kacau untuk kita. Dan ketika itu terjadi, disitulah sedang terjadi yang disebut dengan corruption of knowledge, rusaknya ilmu. Jadi apa? Di situ ilmu sudah tidak lagi menjadikan kita sampai kepada keyakinan, sampai kepada kebenaran.
gitu ya. Nah itu apa namanya masalah di situ. Konsekuensi dari kerusakan pengetahuan adalah bahwa akan ada peleburan kontradiktif antara kebenaran dan kepalsuan, antara yang ilusif ya dan yang nyata. Ya. Ini menghasilkan sebentuk kebingungan epistemologis. Jadi istilahnya ini confuse. Confuse itu apa? Orang bingung itu adalah orang yang nggak bisa bedain. Jadi kalau ada warna nih, ada merah, ada kuning, dia hijau, ada merah, kuning, hijau. Terus dia akan mengatakan tiga-tiganya sama. Nah itu orang confuse namanya. Dia nggak tahu nih yang benar sama yang palsu itu dia nggak bisa bedain. Salah satu ciri-ciri orang bingung adalah dia tidak bisa membedakan sesuatu yang memang seharusnya beda. Confuse, terjadinya confuse. Kita kan bingung akhirnya. Kalau tadi kita nggak tahu tuh bedanya, ya apa namanya antara ilmu dan informasi, antara ilmu dan maklum, antara ilmu dan dugaan. Kita suka kepis ke apa ya? Suka nggak ngerti itu bedanya apa. Sekarang kita kuliah itu sebenarnya mencari apa? Nyari informasi, mendapatkan tumpukan informasi atau ilmu. Kebanyakan yang kita dapatin selama kuliah itu bukan ilmu, tapi sekedar informasi. Ya kalau gitu cari aja di Google. Nggak usah kuliah, ya kan? Tapi ya itu terjadi. Nah, kerusakan pengetahuan seperti ini menyebabkan manusia lupa akan perjanjian primordialnya. Ada miltakon gold itu. Yang agung ketika apa? Ketika kita mau diturunkan ke dunia ini, ya. Alastu birobikum qalu bala sahidna. Jadi itu adalah perjanjian kita. Kewajiban sebagai seorang muslim serta ketidakmampuan untuk mewujudkan kondisi yang harmonis dalam diri dengan orang lain dan lingkungan. Kerusakan pengetahuan itu menyebabkan kita itu lupa gitu. Diciptain itu buat apa? Kita tuh di dunia ini ngapain? Nggak ngerti. Itu adalah lupa akan perjanjian kita. Dulu kita sebelum kita diwujudkan dalam bentuk manusia itu, kita udah pernah punya perjanjian loh sama Allah. Nah kita lupa perjanjian kita dulu apa ya? Karena tadi itu kita sudah terlepas dari kebenaran. Terus gitu ya. Ini menjadi akar umbi dari apa namanya? Dari problem pendidikan. Ini ada yang bilang putus-putus, ada yang bilang jelas. Ini saya nggak tahu sinyal saya yang masalah atau gimana ya. Ya mohon maaf kalau putus-putus ya. Ini sinyal memang lagi hujan di sini di tempat saya itu. Jadi ya apa ya, sinyalnya juga kurang bagus. Tapi semoga ya bisa nangkep lah ya, insya Allah. Ini ada yang bisa bilang jelas nih, nggak tahu nih. Ya nanti ya insya Allah kalau mau minta rekamannya aja ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini saya tadi ya, secara universitas. Ini Palgrave Critical University Study, itu dia nerbitin 18 buku ya tentang universitas. Ya tentunya ini studinya studi universitas di barat. Ya. Ya, yang berbasis. Ini saya beberapa ya. Ini ada Refiguring University and in an Age of Neoliberalism. Gitu ya. Jadi universitas itu dalam kajian mereka ini adalah perusahaan. Yang ada lagi University, managerialism, ya, managerialism and value of higher education. Yang ada lagi nih, academic labor, unemployment and global higher education. Neoliberal policy of funding and management. Gitu ya. Jadi misalnya di buku yang terakhir pertama ini kan judulnya aja tuh ya ada academic labor, jadi buruh akademis gitu ya. Unemployment and global education. Ini subjudulnya neoliberal policy of funding and management. Jadi kenapa universitas menjadi semacam kayak perusahaan ya? Itu karena begini, karena ini ada yang nanya nih ya, kenapa contohnya di Universitas Barat nih? Di Universitas Barat itu menjadi acuan. Sekarang kalau kita bicara apa namanya? Bicara UI ini mau bagus apa enggak? UGM itu contohnya kemana? Ke Al-Azhar atau ke Harvard? Ke Harvard kan? Ke MIT kan? Ke Oxford kan? Nah, kalau ternyata nih
Oxford sama Harvard itu bermasalah. Jadi kita nggak usah nggak perlu nggak perlu nyalahin universitas di tempat kita. Karena universitas kita semua ranking itu kan acuannya barat. Nah, kita persoalin tuh. Persoalannya adalah ketika kita mengacu pada ranking itu, sedangkan yang di ranking itu adalah universitas di barat. Pertanyaannya, itu universitas sudah benar atau belum? Nah, kalau ternyata nggak benar, ngapain kita mengacu ke MIT, mengacu ke Harvard? Kalau Harvard aja nggak bermasalah. Berarti kan yang kita acu adalah sebuah contoh yang bermasalah. Kan gitu aja. Sekarang kalau kita lihat kurikulum kita tuh ngopasnya dari mana? Ngopas Al-Azhar, ngopas Universitas Islam di Saudi Arabia, ngopas universitas di Al-Azhar, di Qatar kan enggak. Yang menjadi acuan universitas di Indonesia itu ya MIT, ya Oxford, ya Harvard, ya Princeton. Ya di situ. Jadi yang kita persoalkan universitas di sana. Kalau kita mempersoalkan universitas di Indonesia, kita kan mau rujuk, ini rujukannya kemana kok universitas di tempat kita itu masalah. Ya kita harus persoalkan di rujukannya. Ini langsung saya jawab sekarang aja nih. Nah, relevan. Ini sebenarnya mau saya jelasin, kenapa di barat gitu. Jadi barat sendiri itu mereka masalah. Di mana kita ngacunya di sana. Padahal di sana itu masalah. Ini studi kasusnya Ivy League. Ivy League itu universitas di Amerika yang top, ya Harvard, Stanford, Princeton. Yang mau di Ayunda bangga ya sekolah di situ. Banyak orang-orang kita bangga sekolah di sana. Tentu tidak semuanya buruk, tapi bahwa di balik semua keglamoran universitas itu, Universitas Harvard dan seterusnya, itu ada masalah di sana. Nah, neoliberal policy of funding and management. Jadi, kenapa universitas itu menjadi masalah? Karena menurut kajiannya ada Suman Gupta dan teman-temannya itu bahwa karena apa? Ada policy di dalam universitas itu, kebijakan bagaimana universitas diatur, misalnya tentang masalah riset ini harus kayak gini, nggak boleh kayak gini. Itu kebijakannya itu bukan karena karena pengetahuan, nggak, karena para pemilik modal tuh pengennya kayak gitu. Ya, neoliberal policy. Jadi semua kebijakan itu harus fokus untuk meningkatkan capital dan of funding and management. Jadi funding atau semacam sponsorship ya di dalam riset. Ya, orang ilmuwan itu kan nggak punya duit ya. Yang punya duit orang yang punya duit ya, pengusaha. Nah, bagaimana mereka itu memberikan beasiswa, ya beasiswa riset atau beasiswa sekolah itu harus punya ya ada kapitalisasi di situ, tentu tidak salah. Tapi kalau tujuannya cuma itu, dia akan masalah. Dan apa manajemen? Jadi universitas itu diatur sedemikian rupa supaya apa? Kapitalisasinya terjadi. Dan itu di Amerika sendiri itu kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi makin gila. Jadi ada teman saya yang kuliah di Boston ya. Teman zaman saya kuliah di Jogja. Itu menarik, dia ambil sosiologi. Jadi dia bilang gini, wah paradoks kok kuliah di sini tuh. Terus ada juga teman saya yang kuliah di SOAS. Jadi di dalam kelas mereka bicara teori-teori kiri, teori Marxis, teori tentang bagaimana kita melawan kapitalisme. Itu ketika dia keluar dari kampus, itu banyak para gembel dan para pengemis di luar kampus. Dibilang, kita di dalam kampus tadi ngomongin masalah buruh, ternyata di sekitaran kampus kita tuh banyak. Jadi itu kayak nggak jelas gitu. Satu hal. Selanjutnya, universitas itu ya fokus pada keuntungan ekonomi. Ini masih dalam series yang sama. Ya, University in the Neoliberal Era, Academic Culture and Critical Perspective. Neoliberal sudah saya bahas di liberalisme kemarin ya. Bagaimana ekonomi itu menjadi acuan. Terus ini juga sama nih, resisting neoliberalism in higher education. So, ada lagi, the toxic university, zombie leadership, academic rock stars, and neoliberal ideology. Nah, ini buku ini sebetulnya kalau kita konteskan dalam negeri itu menarik. Ya, academic rock star itu adalah
bagaimana kita itu memberikan panggung orang-orang yang nggak kompeten. Meskipun kita lebih parah, karena di negeri kita, di negeri Wakanda kita ini, itu kan ada banyak orang diberikan gelar profesor, bahkan gelar kehormatan, doktor honoris causa. Tapi dia ini nggak punya apa ya? Publik itu tidak melihat bahwa mereka itu layak, tapi dikasih. Dan yang ngasih itu bukan universitas swasta ya, sekelas Unpad bahkan. Itu ada apa di dalam sana itu? Apakah udah pada tumpul semua otaknya? Itu namanya akademik rockstar. Atau akhirnya muncul orang-orang di universitas itu yang dia tidak punya capable, tidak punya kapabilitas akademik untuk ngomong sesuatu. Ini juga ada zombie leadership, maksudnya apa? Dia diatur. Sekelas rektor, sekelas itu diatur. Ini kan sama kayak dulu pernah di TV One bagaimana di UIN itu terjadi semacam jual beli atau apa ya, semacam, karena dulu salah satu narasumber yang diundang itu adalah Profesor Mujia Raharjo. Profesor Mujia itu adalah mantan rektor UIN Malang 2 periode, dan beliau itu kebetulan adalah guru kami ya, ngajar di S2 dan S3. Di S2 beliau ngajar filsafat bahasa, dan di S3 itu ngajar metodologi penelitian. Beliau cerita tuh, terus beliau pernah waktu itu bilang, saya nanti akan ke TV One nonton ya. Dan beliau menceritakan betapa problematiknya di UIN. Bagaimana rektor di UIN Malang itu bukan orang UIN Malang, malah diimpor dari mana ya, dari UIN Sumatera lah. Itu aneh kalau kata Prof Mujia. Bagaimana mungkin orang di luar UIN Malang memimpin UIN Malang? Dia nggak ngerti apa ya, kultur UIN Malang itu. Sedangkan orang yang asli di UIN Malang itu malah tidak begitu. Nah, itu masalah gitu. Ya, itu masalah. Nah, ini Mas Hasanuddin nanya nih tentang bingung. Kenapa tidak maju gitu ya? Nah, coba Mas Hasanuddin ditarifkan dulu maju itu apa? What is progress? Nah, terus apa lagi? Akhirnya Universitas Islam, akhirnya universitas itu kehilangan ruh. Nah, ini ada buku yang lama nih, Benjamin Ginsberg, The Fall of Faculty. Ya, The Rise of the All Administrative University and Why It's Matter. Jadi di barat sendiri itu universitas menjadi apa namanya? Menjadi manajerialistik, udah kayak perusahaan lah kayak tadi. Jadi dia udah nggak ada kebebasan akademik di situ. Semuanya serba ada kayak kita lah, BKD, sister, macam-macam gitu. Ini yang paling baru. Ini buku yang tengah ini sudah pernah dibedah oleh para profesor di IPB. Silakan ditonton di YouTube. Sudah ada ini dibedah buku. The Dark Academia, How University Die. Nah, ini kalau tadi Mas Hasanuddin nanya, kenapa yang dibicarakan tentang universitas neoliberal? Nah, ini coba buku-buku yang saya kasih nih Mas, dibaca. Nanti mari kita coba obrolin lagi gitu. Jadi kita selalu melihat gitu ya, apa namanya, universitas umum itu maju, ketinggalan. Ya kita tuh ketinggalan di mananya. Kita nggak akan pernah tahu kita maju atau mundur. Kalau maju itu apa sih? Apa ukuran sebuah universitas itu dianggap maju dan tidak maju? Sama nih kalau kita sering mengatakan umat Islam mundur, negara Barat maju gitu ya. Nah itu ditarifkan dulu. Jadi jangan bilang kita maju tidak maju. Kalau kita sama, kalau kita mengatakan dia apa HP Nokia itu lebih bagus tuh apa ukurannya? Ya kan? Ya, kalau bagusnya subjektif aja, nggak, tanpa ada riset, tanpa ada kriteria, tanpa ada literatur yang adanya, ya itu mah kosong aja gitu. Terus ini apa? The lost soul of higher education, corporatization, assault on academic freedom, and the end of the American university. Ini studi kasusnya itu universitas besar ya, kayak Harvard, kayak Princeton, kayak MIT gitu ya. The lost soul. Jadi intinya gini, menurut Alan Shaker itu, ya mungkin dalam waktu 20 tahun terakhir, maksudnya dalam 20 tahun akan datang, itu kita nggak akan melihat kebangkrutan universitas. Tapi dia mengatakan, kalau model-model apa ya, korporatisasi universitas dibiarkan, universitas-universitas di Amerika itu akan mati dalam waktu 50 tahun. Jadi ini kajiannya bukan kajian
yang bisa kita lihat sekarang. Kalau kita masih melihatnya sekarang, ya Harvard tuh masih bagus. MIT juga masih kokoh, itu masih banyak lulusan-lulusan yang top, dia akan tetap menjadi universitas top. Tapi Alan Shaker bicara tentang masa depan universitas dan kemanusiaan itu sendiri, dan terutama studi kasusnya di Amerika. Jadi universitas-universitas ini kalau kita cuma menilainya pada sudut pandang sekarang, ya kayaknya kita kayak, mana nih? Harvard kan baik-baik aja, malah dia makin maju. Ya kita ngelihatnya sekarang. Masalahnya nih orang-orang kan yang di dalam ini kan, kita kan orang luar ya, orang outsider, kita kan bukan anak dekannya Harvard, kan nggak ngerti di sana tuh ngapain. Makanya kita memanfaatkan literatur-literatur yang memang orang dalam sana. Nanti saya akan kasih Dean of Harvard College. Nanti saya akan kasih bukunya. Itu kalau dibaca bagus tuh. Bagaimana Harvard itu sudah punya penurunan kualitas di dalam akademik. Bahkan di 20 tahun terakhir yang mendominasi universitas di Eropa, itu researchernya itu dari Cina dan India. Orang Amerika asli itu udah pada goblok-goblok. Gampangnya gitu ya, bahasa kasarnya. Menurut, nanti ada orangnya. Termasuk di sini juga Alan Shaker ini. Ya. Nah, terus apa lagi? Universitas itu menciptakan a new barbar. Nah, ini yang saya sebut tadi. Nah, silakan baca bukunya Harry Lewis, former Dean of Harvard College. Jadi Harvard College itu apa? Dean. Jadi beliau tuh kayak semacam wakil rektor di urusan S1. Jadi semua persoalan di S1 itu beliau yang ngurusin. Cari nih biografinya di Wikipedia. Ya. Excellence without soul. Ini tentang Harvard. Sejarah Harvard, bagaimana Harvard itu dibangun. Sampai akhirnya Harvard itu menurut beliau terjadi degradasi. Dan beliau ini sama ya. Kita bicara ini adalah bicara masa depan. Makanya tadi saya punya industri 5.0. Jadi kita tidak dalam membicarakan dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang panjang. Ya. Gitu. Jadi problemnya apa? Kenapa without soul, excellent without soul? Jadi excellent itu hanya sekedar robot. Tapi banyak etika, banyak hasil-hasil sains yang dihasilkan dari universitas itu merusak. Ini kalau kata lapas merusak 3 kerajaan alam. Ya, mineral, ya. Tanaman, ya, tumbuhan dan juga binatang. Jadi itu dirusak tuh. Hanya demi scientific progress, ya. Hanya demi kemajuan saintifik, tapi alam dirusak. Manusia dirusak, hewan dirusak. Hanya untuk itu buat apa? Makanya Harry Lewis mengatakan excellent without soul. Jadi yang canggih yang dihasilkan universitas itu apa ya? Kecanggihannya tadi. Canggih sih, tapi rusaknya juga canggih. Gitu ya. Kenapa? Soul-nya hilang tadi itu, the lost soul. The lost soul di situ. Ada the lost soul. Ada masalah di situ. Oh, sorry, kok mata itu. Ini the lost soul di situ. Jadi dia hilang soulnya itu. Ini juga nih University of ANC. Maksud saya gini, ya, kita itu dengan segala apa yang sudah ada di sini, ya, kita tuh jangan salah arah gitu ya, jangan salah arah kemudian untuk sampai mengira ya bahwa universitas yang dianggap keren itu keren, nggak juga. Orang dalam mereka sendiri itu mempersoalkan. Nah, gitu. Ini ada lagi nih, break the ranks. Ya, ini Colin Dover. Ini mempersoalkan tentang intinya ranking-ranking itu dibuat itu buat apa? Itu bukan untuk kemajuan kemanusiaan untuk ilmu, itu hanya untuk capital. Ini juga ada nih, Wacademia, an insider account the trouble university. Nah, ini yang paling agak filosofis tuh ini, Alasdair McHenry, God Philosophy University. Ya. Jadi intinya beliau bilang begini nih, Alasdair McHenry itu mau bilang bahwa sebenarnya sejarah universitas di Barat itu adalah sejarah yang erat kaitannya dengan Katolik. Hampir semua universitas di Barat yang umurnya tua-tua kayak Cambridge, kayak Oxford, itu adalah universitas yang dia itu tempatnya atau di samping katedral. Ya, hanya ada St. Mary College kayak gitu ya kalau di itu karena dia dulu berbarengan dengan gereja.
Artinya apa? Universitas itu dibangun untuk pertama ya, untuk bagaimana filosofi dalam arti ini adalah apa namanya? Ya Katolisisme lah ya, atau pemikiran-pemikiran abad tengah kayak Thomas Aquinas sama apa namanya? Agustinus. Dan itu semakin meninggikan Tuhan. Nah, tapi ternyata berubah, gitu ya. Ada semacam turning, ada semacam titik balik ya, di mana universitas di Barat itu sudah nggak kayak gitu lagi, nggak seperti yang diandaikan di sana. Makanya universitas itu telah tercerabut dari akarnya. Kita hanya fokusin gitu ya, gimana caranya itu kita itu dapat ranking. Ya apa pentingnya sih ranking itu buat kita? Ya penting sih, cuma kalau cuma itu ya buat apa? Nah itu ya. Nah, apa solusinya kalau begitu? Ya, solusinya adalah ya kembalikan universitas itu menjadi pokok utama. Kalau kita mau menyelesaikan pendidikan menengah dan dasar, selesaikan di universitas. Pertanyaannya universitas yang kayak apa yang bisa menyelesaikan itu? Nah, gitu. Nah, menurut Al-Atas, universitas itu harus mencerminkan jiwa manusia. Ya, kuliah, ya. Jadi diri manusia itu seperti apa ya, harusnya begitulah universitas itu dibentuk. Karena inti dari pendidikan adalah mencipta manusia yang baik. Kalau ternyata struktur universitas itu tidak sesuai dengan struktur diri manusia, maka semua yang keluar dari universitas itu bukan universitas yang baik. Gitu ya. Nah, di sini misalnya struktur diri manusia itu apa? Ada various faculty. Ya, spiritual and physical. Ya, faculty itu apa ya? Faculty itu melihat, mendengar, ya, berpikir, merasa gitu ya. Ada namanya inner being, ada ruh, nafas, kolok, akal. Gitu ya. Nah, struktur ilmu manusia itu di sini. Nah, various faculty dan sama spiritual itu tadi, itu disebut ilmu fardu kifayah, ilmu dengan segala cabangnya. Ya. Nah, sedangkan yang memenuhi apa ya? Yang memenuhi fakultas spiritual dan kita, nah, yang memenuhi apa namanya inti dari diri kita adalah ilmu fardu ain, ilmu tentang prasyarat, ya tentang rukun iman, rukun Islam. Nah, makanya struktur universitas itu adalah struktur yang ini tadi, ada fardu kifayahnya. Apa itu? Prodi dengan segala macam fakultas dan segala macam prodinya. Nah, fardu ain itu adalah ilmu tentang prasyarat. Ini matkul wajib bagi semua prodi. Nah, ini kalau di Unida, ini mau dia jurusan komputer, mau dia agro, itu dia punya mata kuliah wajib. Ya. Jadi kalaupun dia belajar misalnya teknik informatika, itu belajar akidah. Tetapi pada level worldview. Ya. Nanti mereka akan belajar islamisasi juga. Gitu. Jadi ada kalau ini tentu Unida itu mengcopy ISTEK. Jadi ISTEK itu ada mata kuliah wajib di semua prodi. Jadi apapun prodinya dia harus belajar itu, karena itulah yang akan meng-guide dia menjadi manusia. Nah, keprodian itu kan fakulti, apa namanya, cuman atribut ya. Artinya yang penting itu adalah kamu jadi manusia yang baik dulu. Masalah kamu nanti jadi insinyur, jadi petani, jadi apapun itu terserah. Yang penting kamu baik dulu sebagai manusia. Kalau kamu baik, kamu akan menjadi insinyur yang baik. Kamu akan menjadi politisi yang baik. Kamu akan menjadi seorang wirausahawan yang baik, dan seterusnya. Nah, yang menjadi baik itu adalah fardu ainnya. Tentu ini fardu ain itu nggak cuma ngomongin iman Islam itu ya, itu tetap dibicarakan, tapi pada level worldview, pada level intellectual advance. Jadi kita beda dong ngomongin iman kepada Allah di level anak SMP sama di level kuliah, itu harus beda, cara ngomongnya udah beda. Nah, itu yang membuat kita itu menjadi oke. Gitu ya. Nah, maka kemudian dibentuklah struktur universitas Islam. Jadi the man itu adalah the university. Jadi universitas itu harus mencerminkan manusia. Nah, ada the revel law. Jadi ada hukum-hukum wahyu yang di sanalah menjadi ilmu fardu ain. Ada the wisdom and spiritual, itu yang menjadi acuan dari ilmu-ilmu umum atau ilmu-ilmu dalam keprodian. Jadi ada ilmu sains berupa berbagai fakultas dan jurusan yang berhubungan dengan fakultas dan dunia fisik manusia. Ada ilmu prasyarat, ilmu yang mencerminkan wujud dalaman manusia dan dunia ruhani dalam bentuk fakultas dan jurusan, harus memuat spesialisasi.
memancarkan pandangan Islam terhadap realitas dan kebenaran dan kekal menjadi wujud yang tetap bagi universitas. Ini sebenarnya apa namanya? Satu hal yang wajib yang dengan mata kuliah wajib tadi. Nah, tadi the aim of education ya, saya kembali ke sini. In Islam is to produce a good man. Gitu ya. Apa itu adalah the man of adab? Ya, manusia yang beradab. Adab di mana ya? Adab kepada diri, adab kepada yang lain, adab kepada ilmu, adab kepada alam dan lingkungan, adab kepada alam gaib, adab terhadap bahasa, adab terhadap seni dan musik, adab terhadap rumah dan juga furnitur, macam-macam nih adab nih masih banyak nih. Jadi adab itu apa? Adab itu adalah bagaimana kita menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah ini saya kasih info nih begini. Ya. Kan definisi tarifnya ilmu menurut Al-Atas itu kan sampainya jiwa kepada makna dan sampainya makna kepada jiwa. Ini ada dua makna di sini. Nah, sampainya jiwa itu artinya kepada makna itu artinya apa? Adalah usaha diri kita. Ya, usaha manusia yang menyediakan dirinya menerima apa yang hendak diterimanya sehingga ia sampai kepada makna. Ini usaha rasional empiris ya. Kalau kita tuh ya belajar, ya kan, mencatat, ya, dan seterusnya lah ya. Apa namanya? Yaitu adalah sampainya jiwa kepada makna. Jadi kalau supaya jiwa kita sampai kepada makna, yaitu kita harus belajar, harus mencatat. Nah, yang kedua ada sampainya ya makna kepada jiwa itu penyucian. Jadi kita tuh kalau belajar itu ya ada adabnya. Ya, misalnya sebelum belajar berdoa dulu, bersedekah dulu. Itu para ulama banyak tuh apa ya? Tirakatnya bahasa sekarang. Tirakat untuk mendapatkan ilmu yang benar itu, ilmu yang bermanfaat itu banyak. Bahkan kalau di pesantren-pesantren itu ada sebelum dia apa namanya? Masuk itu dia nyuciin baju gurunya dulu supaya ada keberkahan di situ. Nah, itu ya. Nah, jadi di sini ada sekian kata di sini. Ada sampainya ya kepada makna. Berarti ada satu tempat yang dituju karena dia sampai. Nah, tempat itu sebenarnya menayangkan sebuah sistem. Ya. Nah, ini saya sebut ya sampainya ya jiwa kepada makna. Jiwa dan makna itu berarti kan karena dia sampai ada tempatnya kan berarti. Nah, maka makna itu apa? Makna itu yaitu tempat yang tepat bagi sesuatu yang terencana dalam suatu sistem di mana sesuatu itu menjadi jelas dan dipahami. Jadi kapan sesuatu itu bermakna? Ya kalau ya sesuatu tempat ya sesuatu itu sudah berada pada suatu tempat di dalam suatu sistem di mana relasi antara sesuatu itu dengan yang lain jelas dan dipahami. Itu berarti sesuatu itu bermakna. Jadi kayak apa sih maknanya uang? Apa makna manusia? Apa makna kebahagiaan? Kalau kebahagiaan itu sudah berada pada tempatnya di suatu tatanan wujud di mana relasi antara kebahagiaan dengan yang lain itu jelas. Misalnya kalau dalam konteks Islam kebahagiaan itu relasinya dengan iman. Jadi nggak ada tuh kebahagiaan relasinya dengan kekayaan. Itu nggak ada. Itu nggak penting gitu. Ya. Dan seterusnya lah gitu ya. Tempat itu apa? Yaitu letak sesuatu, baik zahir ataupun batin pada tatanan wujud. Sistem itu apa? Relasi tempat-tempat pada tatanan wujud. Nah, makanya apa yang disebut dengan kebenaran di dalam Islam itu adalah batas makna setiap sesuatu sebagaimana ia harus dipahami. Jadi kalau kita sebut apa itu kebenaran manusia? Ya, batas manusia itu. Jadi batas itu sama dengan kebenaran. Makanya ilmu yang benar adalah ilmu yang mengenali batas makna setiap sesuatu sebagaimana ia harus dipahami. Gitu. Nah, sekarang ini kita melampaui batas. Kadang-kadang hal-hal yang kayaknya nggak penting malah dipelajari. Misalnya Pak Jokowi pernah bilang, buat prodi e-sport, ngapain? Nah, itu namanya tidak fokus ke situ. Jadi kalau kita bicara universitas, bicara pendidikan, kita harus bicara ilmu dulu. Karena yang kita pelajari di universitas, di suatu ilmu, masalahnya ilmu itu apa? Kalau kita nggak tahu ilmu itu apa, jangan-jangan kita selama 5 tahun di universitas nggak ketemu. Kan sama kayak gini, teman-teman di sini misalnya, saya saya suruh teman-teman mencari sesuatu yang teman-teman nggak tahu sesuatu itu apa. Kira-kira ketemu nggak sesuatu itu? Nggak ketemu. Teman-teman nggak tahu itu apa. Makanya kita tidak mungkin menemukan sesuatu kalau kita nggak tahu itu apa. Ya, misalnya sekolah mencari ilmu. Pertanyaannya, ilmu itu apa? Udah tahu belum? Jangan-jangan nggak tahu. Jangan-jangan yang kita dapat sekarang tuh
yang kita dapat sekarang bukan ilmu. Katanya sih ilmu, tapi bukan ilmu beneran. Karena kita nggak pernah tahu betul ilmu itu apa. Ya, itu menjadi masalah di situ. Nah, makanya tadi tempat, sistem, batas, benar. Jadi kebenaran, ya makna itu tetap di dalam Islam. Makanya tadi itu corruption of knowledge itu terjadi ya ketika makna-makna pada konsep kunci berubah maknanya, berevolusi. Padahal itu tidak terjadi. Makna Tuhan, makna manusia, makna kebahagiaan di dalam Islam itu tidak pernah berubah. Karena dia dijaga oleh wahyu. Gitu. Jadi makanya dia tetap. Jadi tempat, sistem, batas, benar dalam Islam itu nggak akan pernah berubah. Kenapa? Tanpa adanya sesuatu yang tetap, maka makna tidak diperoleh. Ya bayangin nih, misalnya. Misalnya yang namanya kucing itu adalah hewan berbulu, tiba-tiba besok dia berubah. Kucing itu adalah hewan yang cair. Ya kan nggak akan pernah bisa sampai kepada kebenaran kucing. Ternyata makna kucing itu berubah terus. Makanya harus tetap makna itu. Nah, makna dengan demikian adalah pengenalan akan hierarki dalam tatanan wujud sehingga tempat-tempat yang tepat segala sesuatu dikenali. Jadi itu makna nih. Usaha dalam bentuk tindakan. Jadi makanya adab adalah usaha dalam bentuk tindakan untuk sampai kepada makna. Itu adalah adab. Jadi adab itu nggak cuma sopan santun ya. Adab itu kalau dalam takrifnya Al-Atas adalah discipline of body, souls, and intellectual. Jadi, disiplin tubuh, jiwa, dan intelektual. Adalah tindakan, amalan, dan perbuatan yang betul, yang merujuk kepada pengenalan dan pengakuan tempat. Pengenalan tempat atau letak setiap sesuatu dalam satu sistem yang berlaku apabila perkaitan sesuatu dengan yang lainnya telah dalam sistem itu menjadi jelas dan dipahami. Ini perlu penjelasan ya, tapi ini diskusinya nanti ya. Kalau teman-teman di sini ada yang mau daftar ya, PKU nanti di PKU nih kita akan diskusikan ini maksudnya apa nih? Maksudnya gimana? Itu kayak gini. Jadi kenapa saya bicara tempat, sistem, batas? Itu kenapa? Karena kita itu di dalam Islam itu kita mengakui bahwa realitas itu tidak tunggal. Realitas itu bertingkat-tingkat. Ini misalnya saya gambar di sini. Ada biosfer, ada biome, ada ekosistem, community, population, organism, organ system, organ, sel, ya, organity, molekul, atom. Ini kalau kita bicara yang fisik, loh. Yang non fisik juga ada. Maka kita mengakui Tuhan sebagai the ultimate reality itu memanifestasikan dirinya di dalam alam semesta, fisik dan non fisik. Maka adab itu artinya adalah bagaimana kita menempatkan semua realitas itu pada tempatnya. Makanya adab adalah tindakan, amalan, dan perbuatan yang betul, yang merujuk pada pengenalan dan pengakuan tempat yang tepat bagi setiap sesuatu dalam rencana tertib ciptaan alam raya. Dengan demikian cara sehingga ia memberi kepada pengenalan akan kehadirat Tuhan semesta alam dalam rencana tertib. Jadi makanya adab itu hanya dimungkinkan ya kalau kita punya ilmu. Karena adab itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pertanyaannya bagaimana kita tahu tempat itu kalau kita tidak ada ilmu tentang tempat itu. Makanya segala chaos tadi dari problem pendidikan yang ada, yaitu tadi. Makanya Allah mengatakan, kenapa the loss of adab? Kenapa corruption of knowledge? Ya karena ini. Jadi itu ujungnya. Ini yang disebut dengan bahwa kuliah itu tidak sekedar bisa nyari kerja. Ini bagaimana kita bisa mengetahui realitas sebagaimana adanya. Masalah kerja mah masalah yang ya bukan tidak menggampangkan, tapi insya Allah rezeki itu udah diatur kalau kita mau gerak, kalau kita mau berusaha. Gitu ya. Maka penutupnya ada relasi antara ilmu dan adab. Ilmu itu menunjukkan pada hakikat sesuatu. Melalui hakikat sesuatu itu, maka batas-batas sesuatu itu diketahui. Pengenalan akan batas-batas itu menjadikan tempat yang tepat bagi segala sesuatu menjadi jelas, sehingga sesuatu itu dapat diletakkan pada tempat yang tepat. Peletakan itu adalah bentuk pengenalan sekaligus pengakuan akan keharmonisan tatanan. Inilah adab. Jadi relasinya begitu. Jadi kita tidak akan bisa sampai pada hakikatnya kalau kita nggak tahu batas-batas itu. Ya, nggak tahu tuh. Kalau kita nggak tahu batas-batas itu, kita nggak akan bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Bagaimana kita menempatkan konsep? Ya kalau menempatkan bola mah gampang, tapi bagaimana menempatkan konsep pada tempatnya? Bagaimana kita menempatkan konsep hermeneutika pada tempatnya? Bagaimana kita menempatkan konsep evolusi pada tempatnya? Itu tidak mudah. Karena dia membutuhkan apa? Disiplin intelektual dan spiritual.
yang dengannya kita bisa ditunjukkan ya sesuatu itu pada tempatnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustaz Fahri. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Ustaz Yongki yang telah memaparkan materinya. Mungkin di chat ada beberapa pertanyaan, Ustaz Yongki. Ini mungkin apakah mau langsung dijawab atau dibacakan dulu? Kayaknya saya baca dan saya jawab aja lah. Oh iya. Biar tidak ngulang-ngulang ya. Siap. Mungkin seperti itu saja. Ini ada beberapa pertanyaan. Kalaupun mau yang resen silakan ditunggu. Ya, baik. Ya. Yang mau resen silakan ya. Saya mau jawab yang dari chat. Sorry. Oke, saya jawab ya. Ini tadi apa namanya? Pertanyaan banyak. Ini contoh tadi ada Pak Hasanuddin ya, Mas atau Pak ini. Bertanya tentang banyak hal. Jadi misalnya nih di UIN itu kan banyak prodi umum ya udah ya. Itu yang menarik begini. Ketika misalnya akreditasi, kan ditanya begini. Apa bedanya psikologi UIN dengan psikologi UGM? Apa bedanya matematika UIN dengan matematika UGM? Kalau nggak ada bedanya, buat apa UIN buka prodi umum? Nah, ini yang kita sebut sebagai tadi. Kita harus punya satu bentuk epistemologi. Makanya banyak orang yang bilang di UIN itu cuman Islam itu kadang-kadang cuma namanya doang. Tapi sistem secara utuh itu tidak menunjukkan bahwa itu Islam. Jadi universitas Islam ya, tapi namanya apakah sistemnya Islami? Ya nggak tahu. Nah itu kan filosofinya apa? Nah itu yang menjadi masalah gitu ya. Karena tadi tuh universitas itu yang penting bukan hanya sekedar ada gedungnya ya. Sekarang kan hampir semua IAIN ya Indonesia itu kan berlomba-lomba untuk convert ke UIN. Yang paling baru itu kan Jember. Terus mana itu ya? UIN ada beberapa termasuk Kalimantan ya. UIN apa itu? Kalimantan Timur itu kan jadi UIN juga. Itu yang menjadi problem adalah tadi tuh bagaimana mereka di UIN itu membuat sebuah kurikulum, membuat sebuah sistem di dalam universitas itu yang mencerminkan Islam. Karena kan universitas Islam tuh. Ini tidak mudah. Tidak mudah. Apalagi kalau sekedar nanti ujung-ujungnya ngejar ranking. Itu masalah. Makanya saya perlu kasih tahu yang di barat itu. Bagaimana mungkin kita menjadikan universitas-universitas di barat itu acuan, padahal itu bermasalah. Kan lucu kan? Kenapa kita nggak nyari yang benar lah? Tentu tidak semuanya jelek ya. Maksud saya jangan dikopas gitu. Jadi apa yang baik dari Harvard, apa yang baik dari Oxford ya kita ambil, tapi yang jelek jangan. Nah, buku-buku yang saya sebutkan tadi itu mengasih tahu di luar hingar-bingar Harvard, di luar hingar-bingar Oxford ada sisi gelap yang kita nggak tahu. Nah, itu orang-orang tadi yang saya sebutin udah ngasih tahu kita. Nah, kalau gitu kita jangan sampai terperosok pada hal yang sama di mana Harvard sudah mengalami itu. Ini Harvard nih
sama Oxford nih usianya udah lama loh, udah tua loh. Jangan sampai kita yang masih muda-muda ini, karena Indonesia masih muda, ya, Indonesia juga baru belum 100 tahun kan ya, itu tidak terjebak kepada apa yang terjadi tadi. Makanya itu tadi, di Barat itu sekarang sudah banyak, di Eropa dan Amerika sudah di banyak jurusan yang namanya university study, jadi kajian universitas. Karena apa? Universitas sekarang menjadi sebuah objek kajian karena dia itu krisis, ada critical. Makanya Peter Fleming itu nerbutin buku How University Die, dan banyaklah buku-buku kayak gitu. Itu karena memang ada krisis di dunia barat sana, di Amerika dan Eropa. Makanya mereka bahkan membuka prodi untuk apa? Memperbaiki kualitas universitas mereka. Nah, harusnya kita juga seperti itu. Yang ngambil aja. Problemnya kan gini, kadang-kadang kita suka ilfil atau suka apa ya, nggak suka dengan Al-Azhar, nggak suka dengan Saudi Arabia, nggak suka dengan Qatar karena dianggap nggak maju. Itu tuh masalah sebetulnya. Maju dan nggak maju tuh gimana? Misalnya di barat sana, ya di McGill, di Harvard, di Oxford, itu hampir semua universitas besar itu punya yang namanya kajian dunia Arab. Bahkan turos-turos ulama kita dikaji sedemikian rupa. Cari itu di Brill, di Edinburgh, itu banyak kajian-kajian tentang turos. Di kita itu malah nggak mau, itu kan lucu kan. Jadi yang sebenarnya kita maksud dengan maju itu apa? Universitas maju yang kita anggap maju aja itu mengkaji turos kita dan bilang kalian tuh luar biasa. Karena kan kita itu over apa ya? Over nggak pede. Jadi kita baru percaya diri bahwa Islam itu maju ketika orang-orang Barat ngasih tahu Islam tuh keren. Atau orang-orang bule itu mengatakan Islam tuh keren loh. Imam Ghazali itu keren. Baru kita ngerasa, oh ternyata keren. Nah, selama ini berarti kita mengkaji baca iya itu berkali-kali kita nggak ngerasa keren. Baru keren ketika orang Barat bilang kita keren. Itu kan masalah, itu masalah framework. Nah ini yang satu PR yang besar saya kira, ya. Karena kalau tidak ya kita akan terjebak di situ lagi. Di situ lagi kita muter-muter. Jadi bagaimana bangunan ilmu itu penting ya dibangun dulu sebelum kita buat universitas. Makanya dulu Prof. Hamid itu ketika di INSIS kemarin bilang, INSIS ini mau jadiin kampus. Nggak mudah buat kayak gitu. Ini UNIDA aja berdarah-darah untuk sampai ke sana. Bagaimana kita tetap, ya hal-hal yang duniawi akreditasi itu tetap bagus. Tapi hal-hal yang prinsip di dalam Universitas Islam itu jangan sampai hilang. Itu juga hal-hal yang tidak mudah. Nah itu satu persoalan lah gitu ya. Itu saya kira sharing saya dengan Pak atau Mas Nurudin gitu ya. Kemudian pas ada Hanum Nasution bilang gini, dalam kajian Insaf tentang peradaban Islam, Prof. Hamid disinggung tentang buku-buku dari peradaban Islam ya yang diambil ilmunya oleh peradaban Barat. Namun nilai-nilai ditinggal. Kaitannya dengan soul yang hilang di universitas mereka, berarti lambat laun akhirnya mereka sendiri juga sadar bahwa ada yang kurang dari sistem pendidikan mereka. Nah, itu yang ya betul. Nah, jadi mereka sendiri itu udah paham. Makanya kalau mau bicara tentang soul ini, ya saya sarankan baca bukunya Alistair McCarthy tadi ya, God, Philosophy and ya, the historical study of Catholicism in University. Ya, karena dulu di Barat itu ya universitas itu sangat kaitannya dengan Katolisisme. Artinya agama itu nggak bisa dilepas dari bagaimana universitas-universitas di Barat itu berkembang. Jadi kayak Oxford, Harvard, MIT, kemudian Sorbonne di Prancis itu lahir dari rahim gereja. Bahwa nanti ternyata mereka memisahkan diri dengan gereja karena gereja terlalu otoriter, nah itu persoalan lain. Tapi tidak bisa dinafikan, ya itu udah fakta historis, tidak bisa ditolak bahwa universitas di Barat semua itu lahir dari rahim gereja. Artinya antara universitas dengan keimanan, jadi antara ilmu dan iman itu terikat satu sama lain. Cuman kan karena mungkin gereja itu punya masalah, jadi mereka sekuler kan, ya memisahkan diri dengan gereja. Ini universitas ke sana, gereja ke sana gitu ya. Sudah kayak lagunya Tulus gitu ya, apa namanya, duduk bersandar tapi berlawanan arahnya gitu ya. Ya kayak gitu. Nah dalam Islam kan sama. Jadi sejarah Universitas Barat dengan Universitas Islam sama. Universitas Al-Azhar atau hampir semua tradisi ilmu dalam Islam itu berkembang dari Sufah, Asufah. Asufah itu apa? Orang-orang yang duduk-duduk di emperan masjid membicarakan sesuatu, jadilah tradisi ilmu.
Jadi artinya antara ilmu dan iman itu nggak terpisah. Al-Azhar itu juga masjid kan awalnya, bukan universitas. Tapi jadi universitas sekarang. Nah sekarang kan kita kan kayak itu kepisahan, ini masjid sendiri, kampus sendiri. Gitu. Kalau di barat jelas gitu. Nah itu yang hilang dari mereka. Kemanusiaan itu sendiri. Sebenarnya ada sekitar 8 buku lagi sebenarnya yang ingin saya sharing, tapi kayaknya waktunya nggak cukup ya nanti kalau saya sharing di sini. Nanti saya sharingnya nanti aja lah. Kalau PKU sudah berjalan, saya sharing sama peserta aja. Atau nanti kalau ada waktunya saya akan sharing secara umum. Itu banyak judul bukunya tentang bagaimana universitas itu kehilangan jati dirinya, membangun manusia, membangun cara pandang yang benar, itu banyak sebetulnya. Gitu ya. Nah, terusnya ada lagi, ada TH ya. Sistem yang diterapkan di negara kita adalah sistem kapitalis, sehingga sistem turunannya bercorak kapitalis, termasuk sistem pendidikan. Bahkan kampus Islam dan pesantren pun tidak lepas dari doktrin kurikulum pendidikan sekuler kapitalis. Apakah bisa menerapkan sistem pendidikan Islam di Indonesia saat ini? Apakah sudah ada lembaga pendidikan yang mempraktekkan sistem pendidikan Islam? Saya kira kalau secara pure 100% kayaknya belum ya, setahu saya. Tapi yang bisa, ya saya tidak tahu ya universitas di tempat lain itu kayak mana. Tapi saya sendiri karena kebetulan saya ya mengabdikan diri lah katakanlah gitu. Itu di Gontor, maka saya bisa bilang salah satunya di Gontor. Gontor itu kan universitas wakaf. Kita jelas swasta. Ya. Di mana kita itu membangun universitas dari nol itu dari wakaf. Wakaf dari para alumninya atau para simpatisan Gontor atau para orang tua wali dan seterusnya gitu. Nah, kita meskipun akhirnya kita tetap ikut ya bagaimana pemerintah itu, peraturan pemerintah, regulasinya, tetapi sebetulnya nilai-nilai kepesantrenannya ada karena kita juga sudah punya undang-undang kan, undang-undang kepesantrenan. Jadi kita punya payung hukum untuk bebas, maksudnya jangan terlalu diintervensi lah oleh pemerintah, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau masalah kapitalisme ini kita tidak menerapkan sebetulnya. Ini kan bukan kayak aturan resmi negara atau ideologi negara. Kalau Amerika kan jelas itu ideologi negara. Kapitalisme itu udah ideologi sosial mereka. Tapi di Indonesia itu bukan sistem yang diterapkan. Kita itu dipaksa untuk menerima kapitalisme. Karena kapitalisme kan bukan dari Indonesia, dari luar. Gitu ya. Nah, makanya memang harus ada suatu perubahan yang radikal, meskipun tidak dalam waktu yang cepat. Makanya salah satu cara Gontor ya, misalnya, untuk terlepas dari ini ya, cengkeraman kapitalisme adalah apa? Mandiri secara finansial. Nah, Gontor kan kemarin baru membuka apa itu ya kemarin tuh? Gontor Auto Service ya. Jadi kita membuka tempat servis ya, mobil ya, motor macam-macam lah gitu ya. Kemarin kan kalau nggak salah Pak Ya itu ngeresmiin pom bensin ya di daerah Gontor sana, kan kita udah punya 2 pom bensin dan banyak-banyak lah. Jadi Gontor itu harus punya yang namanya unit usaha. Unit usaha itu untuk siapa? Untuk kita lagi. Jadi kita punya yang namanya minimarket, namanya kayak Koni. Jadi kalau saya sendiri selalu bilang sama mahasiswa saya atau sama teman-teman lah, ya kalau beli ya di Koni lah. Karena apa? Koni itu buat kita. Kalau kita belanja di Koni itu bukan buat siapa-siapa, buat kita, buat masyarakat Gontor atau Unida gitu ya. Nah kita perlu punya kemandirian itu. Karena kalau kita tidak punya unit usaha, kita selalu bergantung kepada pemerintah. Kita bergantung kepada funding yang ngasih duit ke kita. Nah, itu kita nggak pernah mandiri. Untuk sekarang oke, kita nggak mandiri, belum lah ya. Karena waktu untuk mandiri itu tidak mudah. Gitu. Tapi kalau itu kemudian berjalan secara sistematis, kita lihat makanya Gontor itu kan sintesis dari berapa institusi kan, dari Sansinit Ketan, kemudian ada Al-Azhar, terus ada mana yang di India itu ya, saya lupa itu. 4 pokoknya, saya lupa ya. Nah, jadi Gontor itu mengambil prinsip-prinsip dari Al-Azhar. Apa itu? Wakafnya. Al-Azhar itu adalah universitas ya, bukan tertua, yang tertua itu di Fes ya, di Maroko itu. Tapi salah satu universitas tertua. Usianya sudah 1000 tahun dan dia masih bertahan sampai hari ini. Karena apa? Ada wakaf. Nah, wakaf ini tuh masih belum dikembangin secara benar. Nah, Unida sedang merintis itu. Sebentar lagi Gontor sudah masuk 1 abad. Nah, kita membangun universitas. Nggak mudah ini. Gitu. Tapi ya ini sudah mulai diterapin. Gitu. Jadi makin ke sini makin kita makin ya nggak bergantung-gantung amat lah sama pemerintah.
Nah, ke depannya kita harus benar-benar mandiri. Harvard itu kan universitas swasta. Kenapa dia top? Karena dia pengelolaannya tuh mandiri. Gitu. Nah, kita bisa seperti itu asalkan punya sebuah resolusi lah gitu ya. Tentu tidak mudah ya, tidak mudah. Jadi sudah ada lembaga pendidikan yang mempraktikkan sistem Islam. Saya bisa nyebut ya salah satunya Gontor. Saya nggak tahu kayak Sidogiri dan lain-lain apakah sudah menerapkan ya alam karena saya bukan masyarakat Sidogiri ya. Tapi sekurang-kurangnya Gontor sudah mau melewat berjalan ke arah situ. Ya, tadi itu wakaf. Jadi kita tuh punya di Unida tuh misalnya kita punya mobil, kita punya bus, kita punya motor itu wakaf termasuk di PKU. Nanti kalau misalnya di salah satu peserta yang mengikuti kajian ini diterima di PKU, daftar dan diterima itu nanti kan kalian akan melihat ada sekian motor ya, bagaimana staf itu kemana kan. Itu motor-motor itu tidak dibeli oleh PKU, tapi staf atau peserta mewakafkan motornya. Nah, sama itu mobil-mobil yang kami misalnya para dosen itu ngajar ke Ngawi ya, ke Mantingan, itu juga mobil wakaf. Gitu. Karena kalau kita beli ya mahal harganya, nggak sanggup juga nih Unida duit dari mana? Itu wakaf. Jadi berbasis wakaf. Hampir semua tuh banyak wakaf. Nah kalau ini masif, insya Allah ya Universitas Islam nggak cuma Unida ya saya kira, itu akan mandiri. Kita nggak perlu lagi minta-minta ke pemerintah karena kita dana umat ini udah cukup sebetulnya. Cuman wakaf ini kadang-kadang belum menjadi kesadaran. Gitu. Jadi kalau secara pure tadi sistem pendidikan Islam belum, karena kita lagi tahap. Kenapa? Nah itu persoalannya panjang. Ya, soalnya banyak ada kolonialisasi di sana, ada macam-macam ya, ada kebijakan yang tidak mudah untuk di ini gitu ya. Nah, pendidikannya tadi itu, saya bisa mengatakan Gontor sedang merujuk ke sana. Itu untuk Mbak TH ya. Kemudian ada Salwa Haliza dari Tasik ya. Adab sendiri adalah produk dari Islam. Jika ingin menanamkan adab di pendidikan Indonesia tentu akan menjadi proses islamisasi ilmu yang sebelumnya sekuler. Jadi proses ini diterapkan apakah akan relevan bagi seluruh umat manusia? Ya jelas dong relevan. Kan Islam ini likul zaman wa makan. Ya kan Rasul itu sebagai pembawa risalah Islam itu kan rahmatan lil alamin. Ya pasti akan relevan gitu. Cuman masalahnya bagaimana kita membawa itu. Ya, yang menjadi tantangan tuh kitanya, umat muslimnya. Karena gini, orang-orang non muslim itu kan dia tidak bisa membaca Quran, dia tidak bisa membaca hadis, bukan nggak bisa lah, nggak membaca Quran dan tidak membaca hadis. Mereka tuh yang dibaca apa kita, makanya ada quote ya, they non Muslim is they don't read the Quran, they don't read the hadis, they read you. Maksudnya apa? Mereka itu membaca kita, yang dibaca oleh umat non Islam, umat non Muslim itu adalah kita yang Muslim. Makanya kalau kita ingin menerapkan nilai-nilai Islam atau yang berbau Islam, buktikan kalau kita sebagai penganutnya itu bisa membawa itu dengan benar. Nah, kadang-kadang kan nilai-nilai Islam yang baik, nilai-nilai Islam yang universal itu tertutupi oleh umat Islam sendiri. Ya kan? Nah, itu yang satu hal yang masalah itu. Ini kalau kita mau bicara sekolah ini ada banyak juga teman-teman saya itu yang ngajar di sekolah Islam ya, SMP dan SMA yang IP ya, apa itu Islam terpadu ya. Wah, itu banyak problemnya tuh. Ya di tengah antusiasmenya masyarakat terhadap sekolah Islam itu ada masalahnya. Meskipun tentu kita harus mendukung juga ya, tapi harus ada hal-hal yang perlu dievaluasi. Jadi tantangannya ini kalau kita bicara eksekusinya, tentu ini bukan waktu yang sangat sebentar. Ini bukan waktu yang cuma setahun 2 tahun, tetapi puluhan tahun. Jadi bicara peradaban itu kan bicara odolnya generasi. Nah, tapi harus ada ide yang jelas dulu. Makanya itu kejelasan ide itu penting supaya kita punya tahap-tahap yang jelas. Kalau kita mau menyelesaikan sesuatu itu prioritasnya apa, yang seterusnya lah ya. Oke. Terus ada lagi Mujahid Najmuddin, bagaimana pendapat tentang mati keagamaan di Universitas Islam akan tetapi berafiliasi kepada liberalisme dan muatan mati. Ini masalah dong, salah ini. Nah itu ya itu bukan Islam, itu kan ini salah satu problem saya kira. Ya tentu tidak semua universitas Islam begitu, tetapi umumnya gitu ya. Bagaimana
hal-hal yang bersifat keagamaan itu akhirnya tidak dilihat dari inti ajaran Islam itu sendiri, tapi dilihat dari perspektif sosiologi, dari perspektif aku itu membaca Quran itu kan zaman dari pesantren bosan etika sekarang nggak dianggap keren. Masalahnya tuh siapa yang bilang itu keren? Dia orang Barat. Itu yang saya sebut lagi inferiority kompleks. Itu tidak pede. Baru merasa keren, orang Barat yang itu keren. Itu kan masalah. Atau orang bilang itu keren. Jadi ada sebuah subjektivitas atau ketidakobjektifikan yang menurut saya parah. Ketika misalnya gini, kita itu lebih percaya kajian orientalis itu objektif ketimbang para ulama. Jadi kalau mau mengkaji Quran jangan langsung dari Imam Syafi'i, jangan dari Al-Imam Ghazali, nggak salah itu. Pakai itu Senok Gugronye gitu ya, pakai itu Jack Federbrook misalnya. Karena mereka itu lebih objektif katanya. Nah ini kan masalah. Objektivitas itu apa sih? Nah itu nanti akan kita bicarakan ya di PKU. Objektif tidak objektif itu apa? Ya masa kalau kita mau tahu sejarah Islam, kita harus nanya orang Kristen dulu, kan gimana? Itu logikanya nggak jelas. Masa kalau kita pengen tahu sejarah silsilah keluarga kita malah nanya tetangga kita, itu valid nggak kira-kira? Ya nggak valid lah. Masa kalau kita mau bicara sejarah Islam, kita merujuknya Ibnu Khaldun, misalnya, rujuknya At-Tabari, itu dianggap tidak objektif. Itu dari mana cara berpikir begitu? Objektif kalau kita merujuk orientalis, ini masalahnya. Ini yang disebut dengan inferiority kompleks tadi. Dia tidak pede. Gimana seperti itu? Ya, itu masalah lah gitu ya. Terus ada Putri dari Semarang. Bagaimana proses suatu ideologi masuk dan mempengaruhi sistem pendidikan dan adab itu di suatu negara, dan bagaimana dengan Universitas Islam di Timur Tengah? Apakah sekarang juga berkiblat pada universitas di Barat? Bagaimana proses ideologi masuk? Ya tentu dengan pengajaran. Nah, kalau dalam konteks Universitas Islam, nah itu secara sistematis itu adalah ketika ya dosen-dosen di IN itu disuruh belajar ke McGill, ke Kanada. Salah satu produknya adalah Pak Harun Nasution. Nah, kalau menurut Pak Adi Nusa ini ya, liberalisasi Islam itu dimulai ketika ya Pak Harun Nasution itu menulis buku judulnya Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, dan itu menjadi handbook, menjadi buku wajib yang dimiliki oleh seluruh UIN di IAIN di Indonesia. Nah, buku itu bermasalah, makanya setelah setahun atau bahkan belum sampai setahun buku itu terbit, Profesor Rasjidi itu menulis buku koreksi atas buku Harun Nasution. Tapi masalahnya buku Pak Rasjidi itu nggak dianggap. Yang tersebar sampai hari ini itu adalah bukunya Pak Harun Nasution. Padahal kalau kita baca nih, kalian teman-teman bisa cari itu di Shopee, baca tuh buku, itu masalah semua. Masa kata Islam itu akarnya aslama, keselamatan, pokoknya siapapun yang berserah diri disebut Islam. Kan masalah. Memang para ulama mendefinisikan Islam begitu, kan nggak bisa. Sholat itu kan cuma doa. Jadi misalnya bagaimana beliau itu mentakrifkan sesuatu pada persoalan etimologi. Padahal dalam Islam itu ada makna syar'inya, ada makna lugawi, ada makna syar'inya. Sholat itu secara makna lugawinya ya doa. Tapi kan syar'inya enggak. Sholat itu adalah dari takbir sampai salam. Begitupun Islam. Islam itu ada makna lugawi, ada makna syar'inya. Ya, Islam itu ya yang syahadat, menerapkan rukun Islam, rukun iman. Kalau itu enggak dijalankan ya dia nggak muslim dong, dia tidak menjalankan Islam, nggak bisa. Islam itu aslama ya selamu, berserah diri, maka setiap yang berserah diri ya dia muslim. Oh masalah itu, dan seterusnya lah. Nah itu ada masalah. Nah di sana kemudian proses ideologisasi itu masuk. Makanya kalau kita bicara liberalisasi, kalau teman-teman itu bukan teman-teman ya, jangan terlalu fobia terhadap jil. Jaringan Islam liberal. Mereka itu sebenarnya jualan liberalismenya itu asongan. Tahu asongan? Asongan itu kalau kita pergi ke pasar itu dia kayak ini loh, cangcimen di kereta itu. Mereka itu jualannya kayak gitu, biasa aja. Yang kita perlu perhatikan, liberalisme itu yang berbahaya adalah ketika dia berbentuk kurikulum. Jadi liberalismenya itu liberalisme kodian.
ya, bukan lagi asongan, tapi langsung sepaket. Ya sama kayak di UIN itu. Jadi orang di UIN itu orang bisa diliberalkan secara tidak sadar. Kalau yang liberal ya. Kenapa? Dia ngikutin kurikulum. Ada mata kuliah wajib yang harus dia ikuti, ada buku bacaan wajib yang harus dia baca. Kalau dia kosong di pikirannya, nggak punya latar belakang pesantren atau apa, pasti dia jadi liberal. Gitu. Kalau cuman tulisan-tulisan orang jil itu kan nggak terlalu ngaruh. Dia nulisnya di koran atau apa nggak ngaruh. Yang bahaya itu di universitas. Makanya di UGM itu ada CRCS, ya, Center for Religious and Cross Cultural Studies atau pusat studi agama dan budaya. Di sana kan apa ya? Sangkarnya pluralisme agama kan di sana, think intelektualnya. Itu yang kita harus perhatikan. Kenapa? Orang-orang yang lulus CRCS itu jadi kepala sekolah, jadi dosen. Itu kan MLM tuh. Kalau JIL itu kan mempengaruhi siapa ya? Kalau yang baca artikelnya, kalau enggak kan enggak terpengaruh. Tapi kalau di kampus, itu bahaya itu. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Nah itulah sebenarnya proses ideologisasi melalui apa? Jalur pendidikan. Di kurikulum itu nggak bisa. Karena kita setiap hari ketemu, setiap hari diskusi. Gimana tuh kalau nggak masuk? Kalau kita nggak punya tame yang kuat ya pasti masuk lah. Gitu. Terus apakah universitas di Timur Tengah itu di Barat? Ya, kalau di Al-Azhar itu ya, yang berkiblat di Barat itu adalah Universitas Kairo. Nah itu teman-teman bisa lihat debat antara rektor Universitas Kairo dengan Syekh Al-Azhar, Syekh At-Thayyib itu, Grand Syekh. Kalau Al-Azhar sih masih berkiblatnya pakai Islam. Ya, Al-Azhar itu masih menjadi kiblat keilmuan Islam. Tapi kalau Universitas Kairo itu sudah agak modern, gitu ya. Ada lihat perdebatan antara Grand Syekh sama rektor Universitas Kairo. Jadi saya mengatakan bahwa apa ya, kita ini sudah mengacu di Barat gitu ya. Tapi apa namanya? Tapi kita nggak maju juga. Ibaratnya kurikulum kita itu sudah mengkopas kayak Amerika atau Eropa, tapi kita kok belum semaju mereka. Bahkan hanya urusan buat kabel aja kita masih impor, ya kan? Berarti kan masalah di situ. Ya nggak semua universitas di Tim Tank itu ada Barat, ada yang masih pure lah. Kayak di apa tempatnya ini apa Habib Umar ya, Umar bin Hafid itu kan masih apa ya murni tradisi tradisional lah kayak pesantren gitu. Atau ada apa nah itu Muhammad Ali Al-Maliki itu juga universitas yang masih bagus. Universitas Islam Madinah misalnya itu juga masih bagus lah. Tapi ada juga beberapa universitas yang dia kiblatnya ke Barat. Apalagi kalau di Saudi Arabia itu kayak universitas umum ya kayak King Saud. Nah itu sudah kayak Barat itu. Tapi kalau Universitas Islam Madinah itu enggak kayak. Nah itu perlu kajian lagi ya. Saya nggak terlalu tahu detailnya. Tapi kira-kira itu nama-nama besar dari universitas. Selagi ada Rabi'ah dari Medan, mengingat begitu besarnya tantangan dunia pendidikan, bagaimana kita menciptakan kualitas manajemen pendidikan Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman harus kita ikuti. Cuman yang harus kita tahu tuh gini loh. Tadi tuh inti dari pendidikan Islam itu apa? To produce a good man. A good man itu apa? Gitu. Jadi the core of pendidikan itu adalah ada dua, manusia dan ilmu. Nah ini harus kita tahu nih. Ini kan world view ya. Manusia itu apa sih dalam Islam? Ilmu itu bagaimana sih? Ini kalau kita lepas dari dua konsep kunci ini, mau secanggih apapun fasilitasnya, mau sebanyak apapun duit yang ada di sekolah atau di institut, nggak jadi. Karena dua kata kunci ini nggak ngerti. Kan institusi pendidikan menghasilkan manusia. Terus instrumennya apa yang dikasih? Ilmu. Pertanyaannya, benar nggak ilmunya? Kan gitu. Penting nggak kita anak-anak sekolah kita tuh dapat emas dalam Olimpiade matematika? Penting nggak? Penting. Gitu. Tapi bukan hanya itu. Makanya kan pendidikan kita tuh banyak beberapa orang tuh punya STEM. Ya, STEM itu namanya Science, Teknologi, STEM ya, Science, Teknologi, Engineering and Math ya. Itu STEM model. Jadi model pendidikan yang mengelaborasi antara science, teknologi, engineering dan juga matematika.
Itu menurut saya adalah mendidik robot tuh kayak gitu. Penting nggak itu? Penting. Tapi kalau cuma hanya itu, manusia akan jadi robot. Cerdas secara intelektual atau secara apa namanya, ya secara otaknya itu cerdas, cuman akhlaknya buruk. Itu. Nah, ini masalah nih, akhlak itu nggak sulit. Makanya menurut saya kenapa saya akhirnya bergabung ya di Unida, karena Unida ini unik menurut saya. Karena di Unida kelulusan itu ukurannya bukan IP tapi akhlak. Jadi banyak itu di Unida itu mahasiswa dikeluarkan bahkan dia sudah semester 8. Dia sudah semester 8, IPK-nya 3,8. Dikeluarkan karena apa? Dia ketahuan berhubungan dengan lawan jenis. Dikeluarin. Ada nggak universitas yang berani kayak gitu? Nggak ada. Ada seorang mahasiswa nih, yang mau skripsian. Dia ketahuan berbuat hal-hal yang melanggar syariah. Dibatalin skripsinya. Nah, ini menurut saya ini universitas keren nih. Ini nggak peduli dengan kayak gitu-gitu. Banyak gitu yang terjadi kayak gitu. Nah, ini kira-kira misalnya di UIN nih, berani nggak UIN melakukan itu? Belum tentu. Nah, di Unida nih berani, makanya saya, ini universitas yang menarik. Benar-benar keislamannya itu dijaga. Dan nggak peduli, gitu ya. Kita punya standar sendiri. Jadi, kalau di Unida itu, lulus itu nggak cuma sekedar IPK-nya oke, IPK itu penting. Tapi kalau akhlak kamu buruk, bukan itu tujuan universitas itu. Nah, ini penting nih. Jadi kita perlu manajemen tuh harus bagus, harus rapi, harus harus akuntabel, harus transparan, tuh harus. Tapi inti dari pendidikan tuh kalau saya itu tadi manusia dan ilmu. Ini harus clear nih. Ilmu itu yang terkait dengan syariah, akhlak, akidah, akhlak. Itu penting. Jadi buat apa kita menghasilkan siswa-siswa yang cerdas kalau ketiga hal ini nggak jalan? Karena kalau kita mau melihat paling gampang ya pemimpin di negeri ini deh, pemimpin politik, pemimpin di kementerian, pemimpin di mana-mana, itu kan banyak kasus tuh. Itu kira-kira otaknya cerdas kayak gak? Cerdas. Tapi akhlaknya nggak ada di situ, imannya nggak ada di situ. Ini yang nggak mudah. Nah, sekarang bagaimana kita mengajarkan iman di level universitas? Itu tidak mudah. Gitu. Nah, ini kita sendiri sedang merancang itu. Karena di universitas sendiri juga sering kasus-kasus begitu. Bayangin, kita kan susah juga. Di universitas pesantren, di mana semua mahasiswa itu diasramakan, dikontrol sedemikian rupa, itu aja masih kecolongan. Apalagi yang dibebasin. Gitu. Nah, artinya itu tidak mudah. Tidak mudah. Nah, makanya ya itu tadi, kita selalu mencari terus. Mana nih yang paling oke. Gitu. Jadi, apa namanya, perkembangan zaman harus kita ikuti, kayak teknologi, Zoom, kayak gini-gini. Ya, masih lah. Ya, tapi tadi tuh hal-hal yang utama di dalam pendidikan itu jangan pernah hilang. Gitu ya. Oke, ini ada Anwar ya. Keterbukaan ilmu sebagai para ulama tempo dulu. Ini gimana maksudnya? Keterbukaan ilmu. Ya, gini ya, saya kira satu hal yang hilang ya di dalam diri kita atau dalam diri umat Islam itu adalah tentang gini ya. Tentang perbedaan pendapat ya. To agree to disagree. Jadi bersepakat untuk tidak bersepakat. Itu satu hal yang hilang. Jadi kita itu kayak kalau berbeda tuh kayak salah gitu ya. Berbeda dalam hal furu itu nggak apa-apa, gitu ya. Ataupun kalau berbeda dalam hal usul ya paling konsekuensinya ya kita nggak usah menghukumi secara brutal gitu. Ini hukumannya ya udah. Kalau di dalam negara itu negara yang memang kayak Malaysia ya mungkin ada hukumnya yang jelas atau di Arab Saudi. Tapi kalau nggak ya sudah, nanti ketika dia tidak secara maqasid syariah tidak membahayakan orang ya paling dia ditazir gitu aja kan. Tapi kalau dia sudah membahayakan orang ya dipenjara gitu. Tapi masalah keterbukaan tuh begitu. Ilmu itu bebas dibicarakan asalkan dia punya argumentasi yang valid, gitu ya. Jadi tidak serta merta sesuatu yang beda itu pasti salah, belum tentu. Nah, itu tradisi bagaimana kita membangun universitas. Nah, itu masih beberapa ada yang kurang ya. Oh, ini ada yang bicara Aligar tadi ya, betul. Saya agak lupa tadi ya. Ada Sri Rianti, bagaimana peran kita
jika ditawari beasiswa pendidikan namun berkedok liberal, karena zaman sekarang ini banyak beasiswa yang belum tahu asal muasalnya. Ya, apakah kita harus memanfaatkan itu dengan hati-hati? Jika tidak, bagaimana peran kita men-share isu tersebut kepada teman-teman? Iya, kalau kita sadar diri aja, kalau kita ngerasa kita cukup kuat untuk tidak terpengaruh oleh pencucian otaknya, ya ikut-ikut aja, nggak ada masalah. Beberapa ada teman yang ikut, oh ini ada beasiswa ini nih, gitu. Tapi gini. Ya kalau kamu sanggup, sok aja. Tapi kalau enggak ya nggak usah main-main. Yang tahu kita bakal kuat apa enggak kan kita sendiri. Gitu ya. Kalau kita ngerasa, oh kayaknya saya belum bisa nih, kalau ditanya hal-hal yang aneh-aneh saya belum bisa jawab dan saya terpengaruh, ya nggak usah ikut. Gitu kan. Kan ada banyak juga kan kampus yang ngasih beasiswa, cuman kan itu kayak nggak keren. Misalnya disuruh milih nih, kamu kuliah di Amerika nih, di Harvard atau di IUM, Universitas Islam Internasional Malaysia, pasti kan milihnya Harvard tuh daripada IUM, karena dianggap lebih keren. Kadang-kadang kan kita milih sesuatu tuh nggak jelas. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman saya atau mahasiswa itu gini, kalau kita mau menggunakan prinsip ilmu dalam Islam, ilmu itu yang dicari gurunya, bukan lembaganya, bukan gedungnya. Makanya banyak tuh orang-orang pernah nanya ke saya, kok sampeyan itu dari UGM, kok S2 S3-nya di Unida? Unida itu kan universitas yang ya katakanlah nggak terlalu terkenal lah ya. Kecuali memang dia alumni Gontor pasti tahu Unida. Tapi kalau dia nggak pernah tahu Gontor, kan Unida ini apa? Karena kalau kita klik Unida nanti malah Universitas Juanda itu di mana, Bogor. Saya bilang saya kuliah di Unida tuh bukan karena Unida tuh keren atau masuk ranking universitas, tidak peduli dengan itu. Saya masuk Unida itu karena ada Ustadz Hamid di sana. Ustadz Hamid itu muridnya Alatas. Jadi ilmu saya itu nyambung, sanatnya itu jelas. Makanya kalau kalian kalau di sini mau S2 misalnya gitu ya, atau mau kuliah atau apa, nggak penting universitas itu. Yang penting itu adalah kalian itu diajar siapa. Karena itu yang penting dari ilmu. Nah kita ini salah, makanya ranking universitas itu menurut saya itu bullshit. Saya selalu bilang sama ponakan saya, kalau mau masuk kuliah jangan lihat ranking, nggak penting ranking itu. Yang penting itu adalah kamu mau belajar apa. Kalau mau S2 simpel aja. Kamu mau belajar apa di Indonesia nih misalnya? Oh, saya mau belajar tentang sejarah, Mas. Nah, kamu cari pakar sejarah di Indonesia itu siapa? Terus institusi dia tuh di mana? Kuliah di situ. Meskipun dia cuma sekolah tinggi, nggak peduli. Karena yang menjadikan kita berilmu itu bukan tempatnya, tapi siapa yang ngajarin kita. Makanya saya kuliah di Unida S1, saya sedang S3 sekarang. Di Unida itu karena ada Ustadz Hamid. Ustadz Hamid itu muridnya Alatas gitu. Jadi nyambung tuh. Ya kan, kalau dalam Islam sanad keilmuan itu penting. Ya, dalam Islam itu sanad penting. Kalau sanad nggak ada sanad kita nggak bisa beragama tuh. Nah, kalau kita nyari ini, kita kalau lagi mau S2, S3, yang kita cari itu kampusnya atau gurunya. Jarang tuh yang ngomongin guru. Tiba-tiba langsung saya mau kuliah di Jepang di Universitas Tokyo. Nggak jelas itu. Kamu tuh mau ngapain di sana? Banyak nggak terima. Kenapa? Ini di Barat pun masih berlaku begini. Saya punya teman tuh, lagi disertasi dia, lagi S3. Dia tuh udah jauh-jauh ke Inggris, ujungnya kuliahnya di mana coba? Dia di Australia. Kenapa? Ketika dia mau PhD di Edinburgh kalau nggak salah, dia bilang, yang punya kepakaran ini tuh nggak ada di universitas ini. Kalau kamu ingin mengkaji riset ini di S3, kamu harusnya ke Australia. Hanya dia di Australia itu kuliahnya. Karena di level S2 dan S3 itu bicara kepakaran, bukan bicara lembaga. Jadi kalau kamu meneliti suatu subjek, yang dicari adalah ada nggak supervisor yang bisa membimbing kamu di dalam subjek itu. Ya kalau nggak ada ya gimana kita mau mengembangkan. Makanya dulu Ustadz Hamid cerita, saya dulu di Istek lama itu apa? Karena waktu itu Alatas itu semacam berhenti ya, karena ada konflik, Alatas tidak lagi mengajar di Istek. Akhirnya problematis adalah banyak profesor yang tidak berani membimbing Ustadz Hamid karena memang bukan pakar. Karena Ustadz Hamid kan bicara tentang kausalitas dan Al-Ghazali. Pakar Al-Ghazali yang paling otoritatif ya Alatas waktu itu di Istek. Tapi karena nggak ada, ya udah akhirnya diganti. Jadi yang lama itu setahun mencari pembimbing yang tepat. Misalnya gitu, di level pasca itu yang penting adalah apa? Supervisor. Gitu.
Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, kalau kamu mau S2 atau S3, sebelum kamu submit S2, pertama kamu harus tahu, kamu tuh sukanya di bidang apa. Setelah kamu tahu, kamu searching tuh makalah atau tulisan, dan cari orang yang pakar. Setelah kamu dapat orang pakar itu, cari dia di mana tempatnya, bernaung di mana dia. Oh, di universitas ini, kuliah di sana. Kalau ditanya, kenapa kamu kuliah di sana? Karena saya mau belajar sama beliau. Beliau yang pakar di sini. Ilmu itu kan begitu transfernya, bukan dari gedung. Gitu ya. Nah, saya kira itu. Jadi kalau masalah kayak beasiswa itu adalah, kalau kita nyari ilmu tuh fokusnya pada guru, pada subjek, kita nggak akan terpengaruh dengan ini sebetulnya. Jadi nggak ada universitas keren sebetulnya. Semuanya tuh keren. Tinggal kita mau belajar apa enggak, gitu aja. Nah, terus nanti, menurut Ustadz, pendidikan yang keren, maju, itu yang pendidikan yang seperti apa? Ya pendidikan yang menciptakan manusia yang beradab. Jadi kalau menurut saya, pendidikan yang keren itu adalah misalnya, salah satunya, itu adalah Unida. Ya, itu keren bagi saya. Kenapa? Tadi itu saya kasih contoh, di Unida itu, orang bisa tidak lulus, meskipun tinggal skripsi, gara-gara akhlaknya buruk. Itulah kenapa saya akhirnya bergabung di Unida. Karena menurut saya keren Unida itu. Ada anak yang IPK-nya tinggi, sudah semester 8, tinggal skripsi, dikeluarin. Karena apa? Akhlaknya buruk. Kan haram dalam Islam, dalam syariat Islam itu, ya, bukan mahram itu berhubungan. Dia berhubungan. Berhubungan tidak dalam arti zina loh ya. Ketahuan jalan bareng aja, dikeluarin itu. Nah, itu keren menurut saya. Itu maju. Karena apa? Dia akan mendidik mahasiswanya, mendidik anak-anaknya, mendidik para mahasiswa itu untuk menjadi manusia yang benar. Tidak hanya pinter. Itu pendidikan yang keren. Itu jawabannya. Terus gitu. Apa lagi nih? Ya, saya kira sudah saya jawab semua nih kayaknya ya. Ada yang mau bertanya lagi atau yang mau raise hand? Kalau tidak, ya kita cukupkan ya. Ustadz Fahri kok belum ada suaranya ya? Belum kuning-kuningnya belum pindah ke antum Ustadz Fahri. Ini ada yang nanya nih, bagaimana cara menilai kualitas kepakaran seorang guru? Pertama ya, baca bukunya, baca buku, terus baca testimoni, ya, baca testimoni. Jadi kepakaran orang yang pakar itu pasti diakui oleh kepakaran yang lain. Jadi misalnya ada seorang dokter, nah pasti dokter-dokter yang lain tuh mengakui kalau dia dokter. Kalau dia cuma diakui oleh 1-2 orang, ya dia berarti bukan pakar. Jadi baca bukunya, baca makalah. Ya kan Ustadz Hamid itu menjadi profesor kan bukan cuma satu, tulisannya banyak. Baca gitu. Terus lihat testimoninya, kita akan tahu kepakarannya. Kita akan tahu, oh kepakaran beliau tuh ini. Gitu. Itu cara menilai kepakaran orang. Gitu. Ini penting ya kepakaran itu. Kadang-kadang kita tuh suka terlena. Makanya kata-kata ustadz ya di zaman saat ini itu menurut saya kurang tepat. Kalau yang bersangkutan tuh tidak memberitahu kita, tuh nggak ada yang ngasih tahu kita sebenarnya kepakarannya apa. Karena gini, supaya orang tidak terpleset, tidak salah, atau berbicara pada sesuatu yang dia nggak pakar. Kan banyak nih. Misalnya kalau di YouTube tuh ada Ustadz Firanda, ada Ustadz Khalid Basalama, ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Abdul Somad. Kalau kita tanya nih, ya itu beliau ini pakar apa? Nah, kita kan nggak tahu, pokoknya ya beliau itu ustadz gitu aja. Nah, padahal penting ya kepakaran itu, supaya kita tahu bertanya pada tempatnya. Ya beliau itu pasti punya kepakaran, cuman kadang-kadang kita nggak mau cari tahu juga.
Ini ada yang nanya nih, kalau mau daftar ikuti harus jadi utusan suatu lembaga terlebih dulu. Iya, ini ya gini, kalau mau daftar PKU, carilah ini apa namanya surat rekomendasi dari mana gitu. Terserah kalau misalnya anti dari Muhammadiyah atau dari mana bisa minta dari IMM, minta dari mana. Insya Allah itu bisa itu. Minta aja gitu. Saya atau kalau enggak ya surat dari lembaga apa gitu atau dari organisasi tempat anti dulu pernah di situ juga boleh. Kalau cuman masalah apa utusan itu tidak harus benar-benar utusan ya, karena ada beberapa orang yang misalnya apa namanya minta rekomendasi aja meskipun dia secara tidak aktif banget di situ. Ya silakan lah gitu. Itu untuk utusan itu gitu. Jadi utusan itu sederhana kok. Kan utusan itu ada yang dari lembaga kayak universitas kayak Muhammadiyah atau NU, tapi nggak harus juga. Kan kalau di UGM itu misalnya ada yang dari kami misalnya, ada yang dari IMM, ada yang dari apa gitu. Itu sudah masuk sebagai lembaga juga itu tuh, pergerakan gitu. Itu saya kira udah cukup sebetulnya. Atau untuk jauh lebih lengkapnya bisa hubungi staf ya, staf PKU. Oke, itu cukup kayaknya ya. Ya, PPT-nya nanti akan di-share. Ustadz Fahri, tes suaranya belum masuk, Ustadz. Itu pakai apa? Pakai komputer ya? Iya, ini pakai komputer nih pakai. Belum masuk, belum masuk. Kalau enggak coba bisa masuk pakai pakai HP deh. Kalau kelamaan di apa namanya? Kelamaan di komputer bisa pakai HP terus saya kira ditutup aja gitu. Iya, iya, kedengaran, kedengaran. Tapi menggema Ustadz Fahri. Menggema, menggema. Enggak ada suaranya dong.
Nah, ini kalau nggak saya tutup aja deh karena trouble ya, Ustadz Fahri itu ada trouble di sana di komputernya. Nah, ini agak ada masalah. Jadi intinya terima kasih ya kepada rekan-rekan yang sudah stay ya untuk diskusi bareng kita. Jangan lupa diskusi selanjutnya masih ada ya. Meskipun ini emang ditargetkan untuk calon peserta PKU, tapi ya yang belum mau daftar tahun ini juga boleh sebenarnya tetap ikut atau mempersiapkan supaya nanti ketika pembukaan tahun ini atau tahun depan teman-teman bisa ikut program ini dengan maksimal, mempersiapkan ya bahwa di PKU ini bukan ini ya, karena dulu banyak peserta yang ikut itu mengiranya PKU itu pelatihan mubalik, jadi dikiranya kayak pelatihan sholat, pelatihan khutbah Jumat, pelatihan enggak gitu. Ini PKU itu fokus kepada menjawab tantangan kontemporer, menjawab pemikiran. Jadi tugasnya ya nulis, membaca gitu. Nah, kira-kira tadi itu hal-hal yang kita bicarakan di PKU seperti yang sudah kami sampaikan. Tadi saya sampaikan, nanti beberapa mentor ya akan menyampaikan juga. Kira-kira begitu PKU. Jadi supaya nanti ketika teman-teman mendaftar dan diterima di PKU itu tidak kaget. Kok kita membaca bukunya Immanuel Kant, membaca bukunya Max Weber, ngapain? Nah, emang itu kerjaannya. Selain juga membaca buku-bukunya Harun Ar-Razi, Imam Ghazali, gitu, Imam Nawawi, dan seterusnya gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Ya, semoga dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sampai berjumpa di acara kajian pemikiran selanjutnya di PKU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.